Pria ini berkeliling meminjam uang dari setiap bos mafia dan rentenir di kota. Ia bahkan menggadaikan rumah orang tuanya, segala yang ia miliki. Bagi orang lain, ia terlihat benar-benar gila, seperti pecandu judi yang akan kehilangan segalanya dan mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyesalinya. Namun kenyataannya, Chen Xiao telah mempermainkan mereka semua. Kini ia memegang 20 juta yuan, dan ia akan menghabiskan semuanya untuk membeli makanan. Terdengar gila, bukan? Mengapa seseorang membutuhkan begitu banyak makanan? Nah, beginilah ceritanya. Chen Xiao telah bereinkarnasi, dan kali ini, ia memiliki kemampuan khusus, sebuah ruang subdimensi di mana ia bisa menyimpan makanan tanpa batas dan tidak akan pernah busuk. Dan yang lebih penting, ia tahu apa yang akan terjadi. Dalam 1 bulan ke depan, kiamat panas akan melanda. Saat itu terjadi, uang dan properti menjadi benar-benar tidak berharga. Satu-satunya hal yang berarti hanyalah makanan dan air. Selebriti, miliarder, semua itu tidak lagi penting. Mereka semua akan memohon hanya untuk sebotol air. Dan kali ini, Chen Xiao menolak untuk berakhir seperti sebelumnya. Di kehidupan masa lalunya, ia menyanyiakan segalanya untuk seorang wanita yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan ketika kiamat datang, wanita itu mengkhianatinya tanpa ragu. Ia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi, hal pertama apa yang ia lakukan dengan semua uang itu, ia berjalan lurus ke sebuah toko, berniat membeli semua es krim paling mahal di sana. Di kehidupan masa lalunya, ia terlalu miskin untuk mampu membeli camilan ini, malah membelikannya untuk wanita bernama Li Wongqing. Kini, protagonis kita memutuskan untuk memanjakan diri. Ketika penjaga toko dan seorang pelanggan mengejek pakaiannya, Chen tidak berdebat. Ia memesan 10 buah untuk setiap item di toko itu. Wanita itu bertaruh jika ia bisa membayar, ia akan bersujud. Pahlawan kita menunjukkan saldo bank lebih dari 20 juta yuan. Ia membeli seluruh inventaris seharga 1 juta yuan dan membayar deposit 300.000 yuan di tempat. Chen Xiao mentraktir setiap wanita di toko itu es krim gratis kecuali wanita yang mengejeknya. Hal ini memaksa wanita itu menepati taruhannya, bersujud di lantai di hadapannya. Kemudian, sambil duduk di bangku taman, pemuda kita mengungkapkan kartu asnya. Kemampuan supranaturalnya, portal spasial, muncul kembali bersamanya. Ruang ini menjaga item dalam keadaan statis abadi, yang berarti es krim itu tetap memukubahkan dalam suhu 50 derajat bencana yang akan datang, sambil mencatat secara mental senjata dan cadangan energi yang dibutuhkan. Untuk rumah amannya, teleponnya berdering. Itu panggilan dari Li Wongqing. Mengingat kehidupan sebelumnya, Chen Xiao menganggap panggilan ini sebagai kesialan. Saat nama Li Wongqing muncul di layarnya, Chen Xiao dihantam gelombang ingatan pahit. Setelah orang tuanya meninggal, ia menganggap wanita ini sebagai sumber kenyamanan. Namun ia segera tahu bahwa wanita itu adalah parasit yang menguras warisannya. Hubungan mereka mencapai titik nadir saat wanita itu menuntut sebuah kondo mewah atas namanya dan menekan pemuda kita untuk menjual rumah leluhurnya demi uang mahar 880.000 yuan. Pengkhianatan itu lebih dalam saat kiamat. Untuk mengikat patron yang lebih kuat, wanita itu menjualnya sebagai bahan mentah, memastikan protagonis kita tidak mati secara utuh. Kembali ke masa sekarang, ia menjawab panggilan itu. Li Wongqing segera memulai drama biasanya, merengek tentang kehilangan kalung emas. Pahlawan kita menawarkan untuk membelikannya 10 yang baru, mengklaim ia mendapat kekayaan dari kripto. Hal ini menjadikannya pion yang sempurna. Chen memberitahunya bahwa ia butuh saksi untuk mengamankan investasi dan menawarkan biaya administrasi 5% untuk tanda tangannya. Karena wanita itu saat ini sedang melayani pria tua demi 5.000, prospek mendapatkan 50.000 hanya untuk tanda tangan terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia berasumsi Chen Xiao tidak akan berani menipunya dan setuju. Tidak sadar ia sedang dijebak. Dengan bida itu bergerak, pemuda kita mengalihkan perhatiannya pada kelangsungan hidup. Ia bertemu dengan arsitek yang mengaku sebagai ahli pertahanan untuk para miliarder. Karena bencana yang akan datang melibatkan panas ekstrim dan keruntuhan sosial, persyaratannya sangat ketat. Protagonis kita menuntut dinding eksterior dipertebal hingga 3 meter beton kelas balistik dan jendela dipasangi kaca keamanan 3M. Untuk memastikan keselamatan, ia memesan atap yang ditutupi panel surya, generator independen, dan sistem penyaringan udara kelas militer. Ia bersikeras pada ekosistem mandiri dengan pasokan oksigen 72 jam dan unit daur ulang air. Arsitek itu mengira Chen adalah target empuk yang paranoid, tapi deposit 1 juta yuan mengubah pikirannya. Pahlawan kita mendorongnya, memberitahu pria itu bahwa ia bisa menentukan harganya sendiri untuk pembayaran akhir. Ia tahu begitu dunia berakhir, tidak akan ada cek terakhir untuk dicairkan. Saat konstruksi dimulai, Chen Xiao sadar benteng tidak berguna tanpa perlindungan. Sementara makanan dan obat-obatan mudah ditimbun, mendapatkan senjata api adalah tantangan. Pemuda kita menghubungi pedagang pasar gelap yang dikenal sebagai Sweet Sauce dan menuju ke distrik padat untuk pertemuan pukul 8 malam. Pertemuan itu terinterupsi saat seorang wanita muda tiba-tiba menabraknya, melarikan diri dari sekelompok preman. Mereka menyudutkannya, menuduhnya berselingkuh di wilayah mereka. Saat ia memohon bantuan, protagonis kita mengenalinya. Itu Li Yuyu, dan kemunculannya di tempat seperti itu tidak terduga. Li Yuyu, mantan teman sekelas dari sekolah menengah, disudutkan di gang oleh sekelompok preman. Salah satunya memegang tongkat pemukul sementara yang lain menarik rambutnya. Chen Xiao memutuskan untuk turun tangan saat preman utama meminta uang dan anak buahnya menyarankan agar ia membayar dengan tubuhnya. Pemuda kita melangkah maju dan memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Para preman itu tidak menanggapi interupsi itu dengan baik. Salah satu menerjang Chen dengan kepalan tangan, tapi ia menghindar. Mengandalkan pengalaman masa lalu, pahlawan kita mematahkan pergelangan tangan pria itu dan melayangkan serangan telapak tangan. Kekerasan ini memicu notifikasi sistem hologram, sistem pemanen emosi negatif yang memakan rasa takut dan amarah musuh. Protagonis kita terkejut karena ia tidak memiliki kekuatan ini di kehidupan sebelumnya. Saat preman
preman lain, mengancam Li Yuyu, papan kayu besar jatuh dan melumpuhkannya. Pria berkemeja tropis turun, mengkritik kelompok tersebut. Chen dan pendatang baru itu bergerak selaras, menangkis serangan dan melayangkan tendangan hingga para preman itu terkapar. Saat para penyerang melarikan diri, sistem memberitahu pemuda kita bahwa ia memanen cukup rasa takut untuk membuka perluasan penyimpanan spasial. Li Yuyu menatap dengan rasa syukur. Chen Xiao menaruh jaket di bahunya dan memintanya untuk berhati-hati. Wanita itu pergi, meninggalkannya dengan pria berkemeja tropis tersebut. Pria ini adalah M.Yu Chang, pedagang pasar gelap. Setelah pertukaran kode, ia menghasilkan lebih banyak emosi bingung untuk sistem. M.Yu Chang membawanya ke ruang pribadi. Di dalam, pedagang itu menunjukkan pistol buatan Rusia. Pahlawan kita memeriksanya dengan profesional, yang membuat M.Yu Chang menawarkan harga pertemanan. Protagonis kita meminta peredam, garansi, dan peluru gratis. Ini membuat pedagang itu frustrasi, dan sistem memanen rasa sakit hati dan keterkejutan yang dihasilkan. Akhirnya, Chen mentransfer uang, melengkapi persenjataannya. Dengan senjata yang sudah diamankan, pemuda kita bergerak untuk melunasi hutang. Ia bertemu Li Wongqing di sebuah hotel mewah, tempat wanita itu menunggu dengan gaun merah. Masih menganggapnya sebagai seseorang yang bisa dimanipulasi. Wanita itu mengikutinya ke pertemuan dengan rentenir, Jiang Yang. Di sana, ia menandatangani dokumen yang ia yakini sebagai formalitas investasi. Kenyataannya, ia menandatangani akta penjualan, menjadikan dirinya penjamin tunggal untuk hutang tersebut. Sementara Jiang yang merencanakan cara mengeksploitasinya saat ia gagal bayar. Chen Xiao mengawasi dari kejauhan. Ia menggunakan wanita itu untuk melunasi pembayaran akhir untuk rumah amannya. Arsitek mengonfirmasi rumah itu sekarang sudah diperkuat ke standar militer, mampu bertahan dari panas dan ledakan. Akhirnya, saat siaran berita memperingatkan tentang badai matahari dan gelombang panas, pahlawan kita berdiri di jendelanya. Ia memeriksa senjatanya saat langit mulai bercahaya. Dunia akan berakhir, tapi ia sudah siap. Bencana dimulai dengan badai matahari yang mengganggu ionosfer bumi, membuat suhu global menuju 45 derajat Celcius yang mematikan. Pembawa berita menyarankan publik untuk menghindari perjalanan tidak penting. Chen Xiao mengamati langit dari jendelanya, sadar bahwa lonjakan ini hanyalah permulaan. Di luar, panas menjadi tak tertahankan, memaksa warga berebut untuk mencari bantuan. Rasa takut ini menciptakan peluang bagi Li Daofu, pemilik toko serba ada. Untuk memanfaatkan kepanikan, ia menggunakan megafon untuk berteriak tentang jatah air dan listrik, menipu tetangga ke dalam kegilaan belanja. Li Daofu melihat bencana sebagai skema dan mencoba memanipulasi sekelompok wanita, menawarkan diskon jika mereka mengunjunginya nanti. Keputusasaan masa memungkinkannya mempertahankan kendali sampai ia melihat seseorang yang menurutnya bisa ditindas. Saat pemuda kita memasuki toko, Li Daofu memutuskan untuk menjadikannya contoh. Ia mencengkeram kerah protagonis kita dan secara keliru menuduhnya mengutil. Penjaga toko melabelinya pengemis dan mengancam akan menelepon polisi kecuali ia membayar ganti rugi. Ini menarik kerumunan orang yang merekam kejadian tersebut. Alih-alih terpengaruh, pahlawan kita tetap tenang. Tatapannya terpaku pada pedagang itu. Untuk membalikan situasi, Chen Xiao mempertanyakan harga keripik kentang yang dijual seharga 50 yuan. Bertanya apakah keripik itu memiliki obat rahasia untuk serangan panas. Ini membuat penjaga toko marah. Interaksi tersebut memicu sistem pemanen emosi negatif. Saat notifikasi hologram muncul, protagonis kita sadar ia bisa memberi makan penyimpanan spasialnya dengan membuat pria ini menderita. Chen mencondongkan tubuh dan mengaku melihat kegelapan di wajah penjaga toko, secara mengejek mendiagnosisnya dengan defisiensi ginjal dan mengutip gejala aslinya berupa insomnia dan keringat malam sebagai bukti. Li Daofu tertegun sejenak sebelum meledak dalam amarah. Pemuda kita melemparkan satu koin ke lantai sebagai pembayaran untuk permen lollipop dan berjalan keluar. Ini menghasilkan ledakan amarah yang masif untuk dipanen oleh sistem. Menjelang malam, pahlawan kita siap menggunakan poin-poin tersebut. Ia menghabiskan energi untuk memperluas portalnya sebesar 200 meter kubik dan kembali ke toko serba ada di bawah lindungan kegelapan. Chen Xiao membuka portal spasialnya dan menyedot setiap rak inventaris. Keesokan paginya, panasnya sangat ekstrim hingga burung-burung jatuh mati dari pohon. Ketika Li Daofu tiba, ia menemukan bagian dalam toko kosong melompong. Kehilangan stoknya membuatnya menderita luar biasa. Kembali ke bentengnya, pemuda kita tetap sejuk dengan soda, menonton video penjaga toko yang hancur di monitornya. Sistem terus memanen kesengsaraan, dan kekuatan protagonis kita meningkat saat dunia mulai terbakar. Setelah mengosongkan toko serba ada semalaman, Chen Xiao berdiri di antara kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan akibatnya. Karena toko kini hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu, Li Daofu jatuh di tengah ruangan, berteriak kesakitan. Tetangga, yang sudah tegang karena panas yang meningkat, berspekulasi bahwa pemilik toko merekayasa perampokan tersebut untuk memanipulasi harga. Beberapa berbisik tentang hantu, menyebabkan lonjakan rasa takut dan kecurigaan. Gelombang energi negatif ini memberikan perolehan poin yang stabil bagi sistem pemanen emosi negatif. Pemuda kita memutuskan untuk menggunakan momen ini untuk lebih menghasut targetnya. Chen tetap tidak terpengaruh. Ia dengan mengejek bertanya apakah keripik itu terbuat dari emas, mengingatkan pria itu akan harga predatornya sendiri. Konfrontasi ini memicu ingatan bagi penjaga toko yang mengingat peringatan sebelumnya. Meskipun tidak memiliki
bukti, Lee Daofu mencoba menggunakan protagonis kita sebagai kambing hitam untuk menutupi kerugian finansialnya. Pahlawan kita mengajukan taruhan di depan para saksi. Jika penggeledahan rumahnya tidak membuahkan hasil, ia mendapatkan generator cadangan si penjaga toko. Percaya Chen Xiao masih target yang lemah, pria itu menerima taruhan dan memimpin tetangga ke gedung mewah tersebut. Saat memasuki kediaman, kerumunan terpana dengan kekayaan yang selama ini disembunyikan oleh pemuda kita. Lee Daofu dengan panik menggeledah tempat itu, membuang pakaian dari lemari dan memeriksa kulkas yang penuh dengan makanan mewah. Ia bahkan membuka brankas hanya untuk menemukannya berisi batangan emas alih-alih keripik curian. Karena item di dalam portal statis abadi tidak terlihat, pencarian itu benar-benar gagal. Pedagang itu ditinggalkan dalam kekalahan dan rasa malu, terutama ketika pahlawan kita, dengan mengejek menawarinya linggis untuk memeriksa di bawah lantai. Ketika pedagang itu mencoba menepis taruhan sebagai lelucon, para tetangga mengejek kurangnya integritasnya. Rasa malu ini berubah kembali menjadi amarah, dan Lee Daofu mencoba memukul Chen. Karena pengalaman tempurnya, pahlawan kita dengan mudah menangkap tinju tersebut dan memelintir lengan pria itu ke belakang punggungnya, memaksanya ke tanah. Pedagang itu dipaksa segera memindahkan generator. Chen Xiao memperingatkannya untuk cepat, mengetahui bahwa begitu penjatahan listrik dimulai dalam beberapa hari, panas akan membuat seseorang mustahil melangkah keluar. Saat pemuda kita menyaksikan pria itu merangkap pergi, sistem memanen ledakan penghinaan dan rasa takut. Kembali ke dalam bentengnya, telepon berdering dengan panggilan dari Liu Wongqing yang panik. Wanita itu menjelaskan bahwa rentenir mengikutinya dan menuntut untuk mengetahui mengapa mereka mengejarnya hanya karena tanda tangan sederhana. Protagonis kita menatap layar, tahu rencananya untuk melunasi hutang mereka berjalan persis seperti yang diinginkan. Geng laut menekan Liu Wongqing untuk hutan yang ditanam Chen Xiao, membuatnya tertekan. Selama panggilan video, ia berteriak kepadanya dan menuduhnya berbohong. Pemuda kita mempertahankan ekspresi tenang, menggunakan nada terluka yang dibuat-buat. Ia bertanya mengapa wanita itu tidak pernah mempercayainya, mengklaim ia memberikan seluruh hatinya agar wanita itu tidak curiga. Sementara protagonis kita memainkan peran kekasih yang terluka, ia geli karena anggota geng bahkan lebih tidak sabar dari yang diantisipasi. Saat percakapan berlanjut, pahlawan kita menyiapkan makanan. Ia bertanya apakah para preman memiliki alamatnya, dan Liu Wongqing mengungkapkan ia berhasil meloloskan diri dari mereka di jalan samping. Ia memperingatkannya untuk tidak bermain trik, tetapi ia menepis ketakutannya sebagai pemikiran berlebihan. Situasi berubah saat wanita itu melihat meja makannya. Karena Chen sedang duduk untuk menyantap makanan gourmet salmon panggang di atas nasi, wanita itu sangat terkejut. Dalam gelombang panas global di mana persediaan langka, pemandangan soda dingin dan ikan segar memicu keserakahannya. Menonton dari tempat tidurnya sambil berkeringat di tengah panas, ia sadar pemuda kita pasti sudah menjadi kaya. Rasa lapar ini memaksanya untuk menjatuhkan sandiwaranya. Karena menginginkan makanan, ia mengubah taktiknya dengan menyangga dagunya dan menyalakan rokok. Ia menurunkan tali bahunya, menawarkan untuk menemaninya jika ia mengizinkannya tinggal bersamanya. Protagonis kita melihat menembus tampilan itu. Ia mengingatkannya bahwa wanita itu dulu sangat tertutup tentang rumahnya dan tidak pernah mengizinkannya berkunjung. Karena kelaparan dan ketakutan, wanita itu menepis perilaku masa lalunya dan segera mengetik alamat apartemennya. Pahlawan kita menyuruhnya menunggunya. Wanita itu dulu bersikap seolah ia tidak layak untuk waktunya dan sekarang ia menyerahkan alamatnya demi sepotong salmon. Kedamaiannya terganggu oleh ketukan agresif di pintu. Bibi Wong, tetangga yang lebih tua, mencoba menggunakan cucunya untuk membuat rasa bersalah agar ia membiarkan mereka masuk demi AC. Ia mengklaim tetangga harus menjaga satu sama lain, tapi Chen Xiao memiliki ingatan yang panjang karena wanita ini pernah mempermalukannya dan ibunya karena mengumpulkan botol plastik. Ia tidak merasa simpati. Pemuda kita mengingatkannya tentang bagaimana ia menyuruh Sapa mengusir mereka sebelum membanting pintu. Hal ini membuat Bibi Wong marah besar. Ia berteriak di depan pintu, mengutuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ledakan ini memicu sistem pemanen emosi negatif, memberikan protagonis kita lonjakan poin amarah sementara ia tetap berada di dalam AC-nya. Dengan tetangga yang sudah ditangani, pahlawan kita beralih ke tujuan akhirnya. Menggunakan pengubah suara dan kartu SIM baru, ia menelepon geng laut secara langsung untuk memberitahu mereka bahwa Liu Wongqing adalah target sendirian di alamat barunya. Setelah berhasil memancing korban dan predator ke lokasi yang sama, Chen Xiao berdiri di jendelanya untuk melihat ke seberang kota, menyaksikan bayang-bayang rencananya mulai menyatu. Liu Wongqing memulai paginya dengan memperbaiki rambutnya dan mengagumi bayangannya. Yakin bahwa ia akan segera pindah ke apartemen Chen Xiao, ia merenungkan bagaimana pria itu dulu memperlakukannya. Merasa bahwa kehidupan yang bebas adalah haknya, ia duduk di tempat tidur dan menyalakan rokok. Puas dengan pengaturan yang ia yakini telah diamankan. Kedamaian ini dihancurkan oleh gedoran keras di pintu. Mengharapkan Chen Xiao yang patuh, ia membukanya dengan senyuman, tetapi ekspresinya berubah menjadi teror saat melihat Jiang Yang dan dua anak buahnya. Bos itu mengabaikan pertanyaannya dan menuntut uang yang terhutang pada geng laut. Sebelum ia bisa bereaksi, bos itu memukulnya, membuatnya jatuh ke lantai. Putus asa, ia berteriak bahwa protagonis kitalah yang meminjam uang itu dan menipunya untuk menandatangani. Jiang yang membungkuk dan berteriak bahwa namanya ada di dokumen, membuat hutang itu secara hukum menjadi miliknya. Ia memerintahkan anak buahnya menggeledah apartemen untuk mencari barang berharga. Saat para preman membongkar furniturnya, Liu Wongqing merangkak di lantai, memohon mereka untuk berhenti dan mengklaim pemuda kita akan segera tiba
untuk melunasi tagihan. Sementara anak buahnya bekerja, Jiang yang duduk di sofanya memegang tas perhiasannya. Ia menepis barang-barang itu sebagai sampah yang bahkan tidak akan menutupi bunganya. Mencatat bahwa anak buahnya tidak akan pergi dengan tangan kosong setelah melakukan perjalanan menembus panas. Dilanda kepanikan, Liu Wongqing menawarkan informasi tentang persediaan dan penimbunan di apartemen Chen. Ia mencoba menelepon pahlawan kita untuk membuktikan ia akan datang, tetapi panggilan tidak dijawab. Jiang yang akhirnya kehilangan kesabaran dan mencengkeramnya, menjelaskan bahwa Chen Xiao tidak pernah berencana untuk membayar dan sengaja menjualnya. Terkejut dan tidak berdaya, ia diseret ke arah kamar tidur sambil berteriak agar mereka menargetkan protagonis kita saja. Pintu terbanting tertutup, meninggalkan teleponnya di lantai untuk menyiarkan tangisannya. Sementara itu, pahlawan kita duduk di kamarnya dengan tenang, mengamati pertemuan itu melalui siaran langsung. Menjelang malam, geng itu selesai, meninggalkan Liu Wongqing yang memar di tempat tidur. Jiang yang menuntut untuk mengetahui lebih banyak tentang persediaan. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, ia mengaku bahwa protagonis kita memiliki segalanya, AC, minuman dingin, dan sejumlah besar makanan. Ini menarik minat bos itu, menyadari ia telah menemukan target yang signifikan. Saat geng itu pergi menuju benteng, Liu Wongqing ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Di bawah malam Luo City yang sepi, kakak Jiang memimpin sekelompok penegak geng laut menuju gedung target. Bibi Wong mengikuti sebagai pemandu, putus asa untuk membalas dendam, dan bagian dari persediaan. Ia menunjuk apartemen itu dan menyulut keserakahan bosnya dengan mendeskripsikan AC, makanan, dan alkohol di dalamnya. Untuk membenarkan kejahatannya, ia melukis Chen Xiao sebagai pria pelit yang menolak memberikan air untuk tetangganya. Kakak Jiang menjanjikan imbalan setelah mereka mengamankan gedung itu, mendorongnya untuk membungkuk sebagai rasa syukur. Ia sudah membayangkan Chen Xiao yang kalah memohon nyawanya. Saat kelompok itu tiba di pintu gerbang, Jiang berhenti untuk mengamati eksterior yang diperkuat dan mencatat pengaturan profesional itu. Seorang preman berambut pirang mengangkat tongkat bisbol untuk menghancurkan pintu, tetapi saat sepatunya mengenai ubin tertentu, arus tegangan tinggi berderak menembus tubuhnya. Saat ia ambruk, penegak lain mencoba membantu dan terjebak dalam lonjakan yang sama. Jiang dan Wong berdiri mematung sementara anak buah mereka hangus. Tampilan ini memicu notifikasi sistem untuk kebingungan dan shock saat sistem mulai memanen kepanikan mereka. Tiba-tiba, pengeras suara di atap memutar lagu yang ceria. Sementara geng itu teralihkan, dua pria lagi terlempar ke belakang oleh busur listrik dari gerbang. Di dalam bentengnya, pemuda kita bersantai di kursi gaming sambil menikmati es loli saat menonton tayangan di monitornya. Protagonis kita mengambil mikrofon untuk mengejek mereka secara bercanda, memberitahu kelompok itu bahwa mereka sangat beruntung menemukan jaringan listriknya pada langkah pertama. Ini membuat marah kata Jiang yang berteriak bahwa membayar hutang adalah hukum alam. Bibi Wong menambahkan bahwa pahlawan kita tidak punya hati, mempertanyakan cara ia dibesarkan. Chen Xiao tetap bosan dan mengingatkan bos itu bahwa nilai apartemen dengan mudah menutupi pinjamannya. Protagonis kita menyarankan bahwa jika bos itu menginginkan uang Liu Wongqing, ia harus menemukannya karena hutang itu tidak ada hubungannya dengannya. Dengan geng itu berkeringat karena panas dan semakin putus asa, amarah Jiang terus melonjak. Pahlawan kita mencondongkan tubuh ke depan, jarinya melayang di atas tombol merah di mejanya. Ia memperingatkan mereka bahwa ia tidak akan sesopan ini jika mereka terus mencari masalah. Saat ia menekan tombol tersebut, seluruh perimeter bangunan menjadi sangkar listrik. Arus listrik menggoreng anggota geng, menghasilkan lonjakan poin untuk rasa sakit dan keputusasaan. Dihadapkan dengan pertahanan ini, kakak Jiang terpaksa mundur, berteriak bahwa geng laut akan membalas dendam. Bibi Wong ditinggalkan berdiri sendirian, menatap gedung itu dengan teror. Menjelang pagi berikutnya, langit telah berubah menjadi merah terminal dan suhu mencapai 52 derajat. Sementara pembawa berita melaporkan peningkatan jumlah kematian, Chen Xiao menikmati makanan dengan kebahagiaan total. Teleponnya bergetar dengan notifikasi dari grup obrolan lingkungan. Bibi Wong dan Li Daofu memimpin masa digital, menuduhnya sebagai sampah egois dan menuntut ia berbagi sumber dayanya. Alih-alih terganggu, pemuda kita menyesap minuman dinginnya dan menelusuri pesan-pesan tersebut. Karena rasa iri dan amarah kolektif lingkungan disiarkan kepadanya, sistem memproses asupan energi yang masif. Layar memberitahu pahlawan kita bahwa poinnya telah melebihi 1000 dan mulai menghitung hadiah utama. Chen Xiao memulai hari dengan memamerkan timbunan makanan masifnya kepada lingkungan. Ia berdiri di depan kulkas yang terbuka lebar, yang penuh dengan produk segar dan minuman dingin, lalu mengirim foto ke grup obrolan. Ini memicu banjir pesan putus asa. Sementara tetangga biasa memohon persediaan, Bibi Wong mencoba memancing rasa bersalah dengan mengklaim kakinya mulai gagal berfungsi. Pemilik toko, Li Daofu, menuntut 2 kotak air. Pemuda kita tetap tidak tergerak dan menyatakan ia tidak menjalankan amal karena ia secara eksplisit menuntut perdagangan dengan nilai setara dan melarang parasit. Obrolan itu meledak dengan amarah. Li Daofu memanggilnya bajingan egois dan Bibi Wong mengklaim ia akan menghadapi karma karena menonton mereka mati. Protagonis kita mengabaikan ancaman ini dan bersandar di sofanya. Amarah kolektif lingkungan melayani tujuan yang lebih tinggi. Lonjakan kebencian ini mendorong sistem pemanen emosi negatif ke 3000 poin, memicu peningkatan keterampilan yang disebut spatial range. Kemampuan ini memungkinkan Chen Xiao memanifestasikan
menyaksikan keretakan tipis dalam kehampaan untuk memotong objek apapun dalam jarak 3 meter. Untuk menguji daya mematikannya, pahlawan kita mengayunkan tangannya ke arah apel di atas meja. Busur energi putih melintas di ruangan dan mengiris buah menjadi 2 bagian yang sempurna. Konsekuensi dari provokasi ini, tiba di bawah lindungan malam. Kendaraan off-road merah berhenti di gedung itu. Liu Wongqing melangkah keluar untuk menemani bos pengunyah cerutu, Jiang Yang, dipandu oleh kakak Jiang. Saat bos bertanya apakah ini kediaman target, pemandu mengonfirmasi lokasinya. Untuk lebih menjauhkan diri dari masa lalunya, Liu menepis Chen sebagai sampah yang tidak berguna dan secara pribadi bersumpah bahwa malam ini adalah malam ia mati. Situasi menjadi lebih kacau saat Li Daofu dan tetangga lain melihat geng tersebut. Didorong oleh keinginan untuk membalas dendam, mereka menawarkan diri untuk bertindak sebagai pengintai. Jiang yang menjanjikan mereka bagian dari persediaan, tetapi keserakahan mereka dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Saat pasukan utama berbaris melalui lorong, para preman mulai menjara setiap ruangan yang mereka lewati. Ketika Li Daofu menyadari orang-orang itu menjara rumahnya sendiri dan mencoba memprotes, para preman memberitahu bahwa seluruh bangunan sekarang menjadi milik bos. Bibi Wong didorong ke samping dan dilabeli bandit oleh orang-orang yang ia harap akan membantunya. Pengkhianatan ini membuat Li Daofu ambruk di lorong, menangis karena kebutaannya sendiri. Di dalam benteng, Chen Xiao tetap tenang. Saat geng itu berkumpul di luar pintu, ia dengan santai menggunakan kekuatan spasial untuk melempar sofa ke tempatnya sebagai barikade. Ia tetap duduk dan menghabiskan makanannya bahkan saat Jiang Yang dan preman bersenjatanya mengonfrontasinya. Saat bos dengan angkuh menuntut persediaan sebagai ganti kematian cepat, pemuda kita perlahan menyeka wajahnya dengan serbet. Ia dengan mengejek mencatat bahwa mengganggu waktu makan adalah tindakan tidak sopan, menyebabkan bos itu kehilangan kesabaran dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Para preman menyerang, tetapi protagonis kita bergerak dengan kecepatan yang membutakan. Ia menangkap lengan penyerang pertama dan membanting kepalanya ke lantai batu. Saat pria kedua mengayunkan gada berduri, Chen menghindar dan melayangkan tendangan telak ke dada. Tepat saat preman berotot mengayunkan kapal perang raksasa ke kepalanya, pahlawan kita bersiap menggunakan spatial ren. Pertarungan terinterupsi saat tabung gas air mata menghantam lantai. Saat gas putih memenuhi area, para preman dan bos mereka terpaksa batu keras dan mundur dengan tergesa-gesa. Melalui asap tebal, pedagang pasar gelap Mu Chang muncul. Saat Chen menoleh padanya dengan ekspresi dingin, Mu Chang hanya memegang tabung lain. Ia mencatat bahwa sementara keterampilan tempur pemuda itu mengesankan, ia jelas memiliki masalah di tangannya. Pedagang itu bertanya apakah ia masih berminat pada senjata premium. Setelah menetralkan ancaman di depan pintunya, Chen Xiao kembali ke bentengnya untuk berbagi sebotol air dingin dengan Mu Chang. Pedagang itu terkesan dengan kemewahan yang dinikmati protagonis kita meskipun panas, tetapi Chen tetap fokus pada bisnis. Ia menuntut untuk tahu mengapa Mu Chang muncul di wilayah ini. Pedagang itu menjelaskan ia telah melacak bos saingan, Liu Hiang, yang anak buahnya mencuri bisnisnya. Setelah melihat geng itu menuju gedung, ia mengikuti mereka dan menyadari pemuda kita adalah targetnya. Mu Chang mencatat timbunan persediaan itu mengesankan, tetapi ia mengklarifikasi ia tidak punya niat untuk mengintip rahasia. Sebaliknya, pedagang itu mengungkapkan bahwa bos Liu sedang menimbun air murni yang telah menjadi mata uang utama seiring meningkatnya suhu. Ia mengusulkan kemitraan di mana ia mengelola penjualan sementara pahlawan kita menangani akuisisi. Begitu air diamankan, mereka akan menyimpannya di benteng. Chen Xiao setuju, tapi menuntut pembagian keuntungan 90-10 untuk dirinya. Tuntutan ini membuat Mu Chang dalam keadaan syok, memicu panen 40 poin untuk sistem. Saat Chen mulai berjalan pergi, keputusasaan pedagang itu mengambil alih. Ia jatuh ke lantai dan memohon untuk pembagian 80-20 agar ia mampu makan. Menyadari protagonis kita memegang keunggulan, Mu Chang sadar ia tidak akan menemukan mitra yang lebih baik. Chen akhirnya menerima kesepakatan itu dengan satu syarat. Ia menerima pilihan pertama dari stok baru apapun, hanya menyisakan sisa-sisa untuk dijual. Dengan kesepakatan final, keduanya pindah ke titik pandang tinggi di malam hari untuk mengintai benteng industri Liu. Mu Chang menunjukkan zona perdagangan tempat orang bertukar barang demi bertahan hidup. Ia juga mencatat bahwa beberapa wanita, termasuk Liu Wongqing, telah ditangkap. Saat mereka menonton, Liu Wongqing muncul dengan gaun merah, menoleh dengan kesusahan saat seorang pria berjas memegangnya. Di belakang kompleks utama terletak zona penyimpanan air, meskipun Mu Chang belum menentukan lokasi tepatnya. Pemuda kita memutuskan untuk menyusup sendirian sementara mitranya menciptakan pengalihan. Pedagang itu bingung bagaimana satu pria bisa memindahkan air, tetapi Chen Xiao melompat ke kegelapan, menyatakan ia punya caranya sendiri. Berpakaian kaos hitam dan topi bisbol, pahlawan kita mencoba berbaur di dekat kontainer pengiriman, tetapi penjaga dengan senapan menghentikannya saat ia mengklaim bos Liu mengirimnya untuk menginventarisasi air. Penjaga itu mengejek kebohongannya. Lelah berbicara, protagonis kita memutuskan untuk menguji kemampuan spatial ren-nya. Ia mengayunkan tangannya di udara, melepaskan busur energi yang menyerang penjaga itu. Ini menghasilkan 50 poin horor dan 50 poin rasa sakit. Saat pria itu ambruk, keributan itu menarik penjaga bersenjata lainnya, tetapi Chen memenuhi area dengan beberapa tebasan energi, memanen 200 poin teror dan keputusasaan. Saat suara tembakan menggema, dan lebih banyak preman bergegas menuju penyusup, Chen Xiao merunduk di balik sudut. Tiba-tiba, sebuah tangan memberi isyarat padanya untuk diam. Itu Liu Yu, yang menjelaskan ia ditangkap dan dipekerjakan membersihkan fasilitas, yang memungkinkannya menghafal tata letaknya. Ia memimpin pahlawan kita melalui gang dan melempar ember logam untuk mengalihkan perhatian penjaga yang berpatroli. Ia membimbingnya melalui lorong tanpa kamera, akhirnya mencapai pintu tersembunyi. Setelah menyuruhnya bersembunyi, protagonis kita memfokuskan energinya. Pusaran berputar muncul
saat ia menghantamkan tangannya ke dinding logam, meledakannya. Terbuka. Di dalam ruangan, seorang penjaga berputar dengan senapan, tetapi Chen melepaskan busur energi terakhir yang menebas pria itu. Saat penjaga jatuh, sistem mencatat panen 360 poin melalui shock, teror, dan penderitaan. Li Yuyu menunggu di balik dinding logam berkarat saat asap menyelimuti pabrik. Ia takut misi telah gagal sampai ledakan merobek pintu, mengirim puing-puing. Bergema melalui fasilitas, meringkuk di balik rak, ia ketakutan oleh ledakan dan siluet yang muncul dari kabut. Ia mengayunkan batu bata dengan sekuat tenaga, tetapi Chen Xiao menangkap tangannya di tengah ayunan. Pemuda kita tetap tenang dan memberitahunya pekerjaan itu sudah selesai sebelum membawanya pergi. Untuk memberi sinyal fase berikutnya, protagonis kita berlari melalui api dan menembakkan pistol ke langit malam. Suar ini menerangi pabrik dan berfungsi sebagai sinyal bagi MU Chang yang menonton dari atap. Terkesan dengan infiltrasi itu, pedagang itu mendorong gerobak berisi bom molotov yang menyala dari atap. Bom api menghujani gudang, mengubah struktur menjadi neraka. Pengalihan ini memaksa para preman berebut bantuan, membiarkan Chen Xiao membimbing Li Yuyu menuju gerbang selatan melalui gang sempit. Pelarian mereka terganggu oleh Li Wongqing yang putus asa. Ia mencengkeram bahu pahlawan kita, menangis dan memohon padanya untuk membawanya. Ia bahkan menawarkan untuk mengampuni hutang pinjaman jika ia menyelamatkannya sekarang. Saat ia memohon, ia mendeskripsikan kondisi di dalam gudang, mengklaim ia dipaksa melayani orang lain dan dipukuli jika ia melawan. Protagonis kita menatapnya dengan ketidakpedulian. Ia ingat wanita itu mengejeknya dan memimpin bos Liu ke pintunya, meninggalkannya tanpa simpati. Ia dihantui ingatan kehidupan masa lalunya di mana ia dibunuh saat wanita itu menonton. Chen Xiao memberitahu bahwa hatinya menyedihkan dan mendorongnya ke trotoar. Penolakan ini menyebabkan ekspresi Li Wongqing bergeser ke kebencian. Ia bersumpah untuk menjatuhkan semua orang bersamanya. Lonjakan kebencian ini cukup intens sehingga sistem mendeteksi panen 999 poin kebencian. Untuk melaksanakan balas dendamnya, ia merangkak menuju bos Liu saat pria itu dan para penegaknya tiba di gudang yang kosong. Karena stok air hilang dan pesan mengejek di dinding mengancam nyawanya, bos itu sudah dalam keadaan marah. Li Wongqing memberi makan amarah ini dengan mengklaim pemuda kita menyebutnya sampah yang tidak layak untuk persediaan. Manipulasi ini berhasil dan bos Liu memerintahkan anak buahnya ke gerbang selatan. Dari kejauhan, pahlawan kita dan MU Chang menonton massa yang mendekat. Saat para preman menyerang ke depan dengan tongkat dan pisau, Chen berdiri siap dengan obor yang menyala. Ia melemparkannya ke pipa bahan bakar di tanah, menciptakan dinding api yang memblokir serangan. Aman di balik api, protagonis kita menonton bos yang berteriak. Tampilan ketidakberdayaan ini menghasilkan banjir notifikasi kebencian, memungkinkan Chen Xiao mencapai tonggak 3000 poin dan membuka penghalang spasial. Kemudian di dalam apartemen, Chen Xiao mengadakan makan malam hotpot untuk MU Chang dan Li Yuyu. Suasana perayaan setelah penghinaan. Bos Liu, MU Chang tertawa sambil membayangkan reaksi pria itu terhadap kerugiannya. Saat mereka makan, percakapan menjadi serius. Li Yuyu mengungkapkan rasa syukur yang dalam, menjelaskan bahwa intervensinya menyelamatkannya dari situasi yang menyedihkan. Pemuda kita tetap rendah hati dan mengingatkannya pada sejarah mereka sebagai teman sekelas, tetapi ia bersikeras bantuannya mengubah hidup. Suasana berubah saat MU Chang melihat volume persediaan yang sangat besar, khususnya lusinan botol air raksasa yang ditumpuk di dinding. Ia mempertanyakan bagaimana pahlawan kita berhasil mengosongkan seluruh gudang sendirian. Setelah saat hening, Chen Xiao menepis misteri itu dan memberitahu temannya untuk fokus pada logistik pemindahan timbunan. Saat ditanya tentang masa lalunya, Li Yuyu mengungkapkan orang tuanya menghilang dalam kecelakaan tak lama setelah lulus. Momen suram ini terinterupsi oleh cahaya oranye tiba-tiba yang memantul dari jendela. Langit malam telah berubah menjadi dinding api. Bos Liu telah mengepung seluruh blok apartemen dengan neraka, memutuskan untuk membakar lingkungan untuk memaksa protagonis kita keluar. MU Chang dan Li Yuyu panik saat menonton tetangga yang terjebak dalam api di monitor CCTV. Sementara MU Chang bereaksi dengan marah dan Li Yuyu bertanya apakah mereka harus turun tangan. Chen tetap dingin. Ia sadar bos itu mencoba menggunakan moralitas sebagai senjata dan menolak untuk terpengaruh. Di luar, bos Liu berdiri di tengah api, berteriak agar Chen Xiao menyerah sebelum panas menjadi mematikan. Anak buahnya terus menuangkan bahan bakar ke trotoar. Yakin bangunan itu telah menjadi tungku. Mereka memprediksi asap akhirnya akan mencekik penghuni di dalam. Namun, pahlawan kita sudah siap. Ia mencatat bahwa membangun rumah aman untuk Yama Thermal tanpa pemadaman api adalah kesalahan. Dengan ekspresi tenang, ia menekan tombol di konsolnya. Menara tekanan tinggi di eksterior bangunan mulai menyemprotkan kabut putih pekat. Beberapa tabung jatuh ke jalan, melepaskan nanogel yang memadamkan api secara instan. MU Chang terkesan dengan teknologi itu sementara bos Liu menonton dalam keadaan marah yang tidak berdaya. Meskipun laporan bahwa mereka kehabisan bahan bakar dan kabut tidak tertembus, bos itu memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan serangan. Protagonis kita mengambil megafon dan dengan mengejek, mengundang Liu masuk untuk segelas air es. Provokasi ini menyebabkan sistem mendeteksi lonjakan 888 poin amarah dari musuh. Menyadari rumah itu adalah tempat perlindungan yang tahan api dan mandiri, bos Liu memutuskan ia harus merebutnya dengan cara apapun. Ia membuang sisa kesopanannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menahan Bibi Wong dan tetangga lain sebagai sandera, menunjukkan langkah selanjutnya akan menjadi lebih kejam. Di luar benteng, situasi berubah suram saat bos Liu menggunakan warga setempat sebagai perisai manusia. Tidak mampu menembus pertahanan
berteknologi tinggi, bos itu mencoba memancing Chen Xiao keluar dengan mengacungkan obor menyala dan mengancam kerumunan. Tekanan ini memaksa Bibi Wong bergabung dengan penghinaan, dengan berlinang air mata melabeli pemuda kita sebagai bajingan karena melibatkan tetangga dalam konfliknya. Di dalam tempat perlindungan, MU Chang bersiap untuk menyerbu keluar untuk perlawanan terakhir. Namun protagonis kita tetap tenang. Ia melihat menunjukkan belas kasihan di lingkungan ini sebagai bentuk penghancuran diri. Ketegangan memuncak saat bos Liu mencengkeram kerah kakek Wang, mengancam akan menyakiti pria lanjut usia itu jika Chen tidak menampakkan diri. Saat menonton CCTV, pahlawan kita mengenali pria itu. Ini memicu ingatan tentang kakek Wang yang membantunya di reruntuhan kehidupan masa lalunya. Karena hutang lama ini, Chen Xiao memerintahkan MU Chang untuk tetap di belakang dan melindungi Liu Yu sementara ia melangkah ke jalan yang berasap untuk menyelesaikan masalah. Alih-alih perkelahian standar, Chen Xiao mengajukan taruhan. Mengetahui bos Liu menghasilkan kekayaan di kasino, pemuda kita mempertaruhkan seluruh inventaris dan nyawanya melawan kebebasan. Para sandera, bos itu setuju pada permainan dadu taruhan tinggi, yakin putaran ini akan memberinya benteng itu. Saat Liu menunjukkan dadu angka 36, ia tertawa dalam kemenangan. Namun, protagonis kita tetap tidak terpengaruh. Saat ia mengangkat cangkirnya, kerumunan terpana melihat dadunya telah diiris sempurna menjadi dua bagian. Karena jumlah total sisi yang terlihat sekarang sama dengan 21, Chen Xiao secara resmi mengalahkan skor tersebut. Penghinaan ini menyebabkan bos Liu kehilangan kesabaran dan menuduhnya curang. Saat sistem memanen lonjakan amarah 500 poin, bos itu menerjang dengan pisau. Pahlawan kita menggunakan momen itu untuk menguji kemampuannya, meledakkan tabung gas air mata untuk menutupi area. Saat pria bersenjata menembak secara membabi buta ke dalam asap, Chen Xiao membalas dengan tebasan energi, memotong. Para penyerang sementara tetap tidak tersentuh. Dalam tindakan keputusasaan terakhir, bos Liu menembakkan peluncur roket dari jarak dekat, mengklaim semua yang dimiliki protagonis kita adalah miliknya. Menuju horor geng itu, rudal itu hancur melawan dinding yang tidak terlihat beberapa inci dari wajah Chen. Ini adalah debut penghalang spasial, meninggalkan pahlawan kita berdiri dengan tenang di tengah. Puing-puing. Karena ia telah mengalahkan mereka, Chen Xiao mengejek bos itu karena mencoba menarik kembali taruhan dan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan pedang di kaki pria itu. Menyadari pertarungan langsung adalah proposisi yang kalah, bos Liu mengubah perilakunya dan menutupi ketakutannya dengan senyum paksa. Ia mencoba membingkai ulang kekerasan sebagai kesalahpahaman, berharap untuk merekrut pemuda kita sebagai mitra untuk menutupi kerugiannya. Pahlawan kita berdiri di atasnya dengan pedang terhunus. Saat pria itu dengan putus asa mencoba tawar-menawar untuk kelangsungan hidupnya, bos Liu menghadapi situasi yang tidak bisa ia menangkan. Ia mencoba bernegosiasi dengan menawarkan kesepakatan, berargumen bahwa membunuhnya adalah pemborosan sumber daya dan mengklaim ia adalah kunci untuk hidup baik di dunia baru ini. Karena infeksi tunggal adalah hukuman mati, ia mengungkapkan daya tawarnya, persediaan antibiotik rahasia, termasuk penisilin dan cefalosporin. Liu menawarkan untuk membagi obat itu jika pemuda kita mengampuninya, menekankan bahwa hanya ia yang tahu kode masuk gudang distrik barat. Protagonis kita merespons dengan meletakkan tangan di bahu pria itu dan mencondongkan tubuh. Ia mengakui bahwa obat adalah mata uang keras, tetapi memberitahu Liu bahwa timbunannya sendiri sudah lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Merasakan peluang, Liu menyarankan kemitraan, dan Chen Xiao setuju untuk mengakhiri konflik di sana. Bos itu mundur menuju anak buahnya, yakin akan kemampuannya untuk mengulur waktu. Namun, saat pahlawan kita menonton mereka pergi, ia tahu ia tidak butuh kode akses saat kekuatannya bisa memotong pintu apapun. Sebelum kembali ke dalam, protagonis kita berbicara dengan kakek Wang. Ia memegang tangan pria lanjut usia itu dan meyakinkannya bahaya telah berlalu. Sementara kakek Wang menawarkan bantuan dengan pekerjaan serabutan untuk melunasi hutang, notifikasi sistem untuk poin rasa takut berkedip di atas Bibi Wong yang menonton dengan kebencian. Chen Xiao menyarankan pria tua itu untuk pulang dan mengunci pintunya, memilih untuk mengabaikan kebencian lingkungan untuk saat ini. Sementara itu, di sebuah gang, niat bos Liu muncul ke permukaan. Ia mengejek Chen dan memberitahu anak buahnya, si kepala nanas, bahwa ia berencana melenyapkan pemuda itu begitu ia mengamankan persediaan. Mencatat bahwa artileri tidak bisa menyentuh targetnya, bos itu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang pemuda itu. Rencananya terpotong. Jauh di atas di atap, Chen Xiao menonton kelompok itu menembus kegelapan. Ia memfokuskan energinya dan mengeksekusi spatial ren, mengirim keretakan diam dan tak terlihat melalui udara yang menyerang bos Liu dari kejauhan. Zat hitam meletus dari dada dan mulut bos itu saat retakan spasial meruntuhkan organ internalnya. Ia jatuh mati di tempat, membuat anak buahnya yang ketakutan berteriak ke dalam malam. Pahlawan kita menatap ke atas mereka dan membisikkan perpisahan. Terakhir, kemudian, di dalam apartemen, televisi melaporkan bahwa krisis panas global berputar di luar kendali. Siaran menyarankan warga untuk bermigrasi ke utara atau berlindung di tempat. Protagonis kita tahu bahwa tempat penampungan pemerintah adalah jalan buntu dan menunggu penyelamatan adalah delusi. Ia mengerti bahwa mimpi buruk yang nyata, mutan tahan panas, dan manusia yang terbangun berjuang untuk sumber daya baru saja dimulai. Kekacauan ini tercermin di depan pintunya. Sekelompok tetangga berkumpul di pintu masuk, berteriak dan menuntut agar ia berbagi benteng, makanan, dan airnya. Mereka telah memutuskan mereka akan bergiliran tinggal di dalam tempat perlindungan. Alih-alih diintimidasi, pahlawan kita tetap di dapur memasak
Steak. Ia mengambil foto makan malamnya dan mengirimkannya ke obrolan lingkungan, memicu lonjakan poin iri, amarah, dan keputusasaan bagi sistemnya untuk dipanen. Saat seorang tetangga di luar bersumpah untuk membunuhnya, Chen tetap tidak terganggu. Baginya, amarah mereka tidak berharga. Dengan tangannya di gagang pintu, protagonis kita bersiap untuk pergi mengintai Gu dan distrik barat. Chen Xiao melangkah keluar dari gedungnya untuk menemukan sekelompok preman. Menunggu, pemimpin mereka menerjang dengan golok daging, tetapi protagonis kita langsung mengalahkannya. Dalam serangan balik yang tiba-tiba, pemuda kita muncul kembali di belakang pria itu, mematahkan pergelangan tangannya, dan membuatnya terhuyung. Saat penyerang lain mencoba penyergapan, Qin menangkapnya di tengah ayunan dan melumpuhkannya. Bergerak dengan kecepatan, pahlawan kita menjatuhkan pria-pria yang tersisa, meninggalkan kelompok itu di trotoar. Seorang penyintas berteriak bahwa ada terlalu banyak saksi bagi Chen Xiao untuk lolos dari tindakan itu. Ini memicu notifikasi sistem rasa takut, tetapi pemuda kita tetap tidak peduli. Saat penyintas bertanya apakah ia akan menghabisi mereka, protagonis kita menatap ke bawah dengan tatapan dingin. Baginya, kematian segera terlalu penuh belas kasihan. Sebaliknya, ia membiarkan mereka pada elemen. Antara panas yang menyengat dan luka terbuka, ia tahu infeksi akan muncul dalam beberapa hari. Ia berjalan pergi, meninggalkan pria-pria itu di bawah sinar matahari. Dengan urusan itu selesai, pahlawan kita pindah ke gudang distrik barat untuk mengamankan timbunan obat. Saat tiba, ia melihat kamera keamanan dan menghancurkannya dengan busur spasial sebelum mengukir pola di gerbang depan untuk menonaktifkan sensor. Namun, saat ia mendorong pintu terbuka, gas hijau tebal mulai mengepul, menembus lantai. Gas racun memaksa Chen batuk-batuk dan ia ambruk lututnya. Saat pandangannya kabur, siluet muncul menembus kabut. Seorang pria dengan masker gas membungkuk di atasnya untuk menyuntikkan cairan ke lengannya. Orang asing ini adalah peneliti bernama Lin Guodong. Setelah Chen Xiao bangun, profesor itu menjelaskan gas saraf adalah tindakan keamanan untuk laboratoriumnya tempat ia mempelajari evolusi manusia di lingkungan ekstrim. Ia memperkenalkan asistennya Surui yang mengenakan pakaian ketat ungu. Sementara pemuda kita curiga dengan agenda mereka, fasilitas itu canggih, menampilkan tong dan kerangka dinosaurus dalam tangki penahanan. Profesor Lin menawarkan hadiah sebagai permintaan maaf atas gas itu, memimpin protagonis kita ke kulkas yang diisi berbagai antibiotik. Chen Xiao mengemas tasnya dan pergi dengan ucapan terima kasih singkat, meskipun ia mencatat ekspresi teka-teki profesor itu. Kembali ke benteng, Chen Xiao yang kelelahan memeriksa teleponnya untuk menemukan grup obrolan lingkungan dibanjiri permohonan obat. Ia memposting bahwa ia memiliki banyak persediaan, tetapi mengklarifikasi bahwa itu tidak untuk dijual. Ini menyebabkan preman yang terluka meledak. Dalam amarah digital, gelombang kebencian ini menghasilkan lonjakan 99 amarah, 200 kebencian, dan 380 poin iri untuk sistem. Namun, saat protagonis kita mengobrak-abrik lorongnya, matanya melebar terselip di bagian bawah tas. Di bawah obat itu terdapat alat pelacak melingkar kecil. Chen Xiao menemukan alat pelacak logam di perlengkapannya dan sadar ia sedang diburu. Untuk mengidentifikasi pengejarnya tanpa mengungkapkan lokasinya, pemuda kita mengubah situasi menjadi lelucon. Ia menuju gang terdekat dan memasangkan pelacak itu ke seekor kucing liar. Langkah itu berhasil. Kembali ke lab, Profesor Lin menatap laptopnya dengan frustrasi sambil menonton garis merah zigzag yang tidak menentu di petanya. Dengan pelacak yang mengikuti jalur kucing yang tidak terduga, ilmuwan itu bertanya-tanya, permainan apa yang sedang dimainkan pahlawan kita? Sementara pengalihan ini dimainkan, grup obrolan lingkungan jatuh ke dalam keputusasaan. Panas ekstrim mendorong orang ke ambang batas, dan tetangga merekam permohonan video untuk obat dan air. Seorang ibu menggunakan anaknya yang menangis untuk memancing rasa bersalah grup demi persediaan, menawarkan buku bergambar dan perdagangan. Protagonis kita tetap dingin, mengingat bagaimana wanita ini menggunakan taktik yang sama untuk menimbun sumber daya di kehidupan masa lalunya. Situasi menjadi beracun saat seorang tetangga melabeli Chen Xiao sebagai pria berdarah dingin dan egois. Tidak terganggu oleh pemerasan moral, protagonis kita memutuskan untuk mengekspos kemunafikan kerumunan. Ia memposting foto pengawasan Wong Wei yang diam-diam menyembunyikan kotak air dan makanan kaleng di lorong. Ia secara mengejek menawarkan untuk menandingi apapun yang ia bagikan dengan grup terlebih dahulu. Paparan ini mengubah keputusasaan lingkungan menjadi masa yang kejam. Pahlawan kita menonton melalui monitornya saat sekelompok pria yang memegang kapak berat menghancurkan pintu Wong. Saat wanita itu meringkuk dalam teror, para preman menjarah apartemen dan menelanjanginya dari persediaan. Di tengah pengalihan ini, Li Yuyu menyelinap dari kekacauan dan mengamankan tas ransel persediaannya sendiri. Fokus bergeser saat tetangga berkumpul di sekitar mayat preman botak, sekarang membusuk dan dikerumuni lalat di tengah panas. Saat mereka panik tentang potensi wabah, tim medis tiba. Profesor Lin dan Surui memasuki lorong mengenakan sarung tangan bedah. Mereka mengklaim berasal dari CDC dan meminta maaf atas keterlambatan. Karena tetangga takut epidemi, mereka segera menganggap profesor itu sebagai penyelamat. Lin melakukan pemeriksaan profesional dan membagikan tablet disinfektan untuk memenangkan kepercayaan massa. Namun, pikiran pribadinya mengungkapkan ia hanya ada di sana karena sinyal pelacak menjadi kacau di area ini. Dari jendela yang diperkuat, pahlawan kita menonton dengan kecurigaan yang berkembang. Ia mengenali profesor itu dan sadar bantuan medis kemungkinan besar adalah kedok. Chen Xiao menerima peringatan tak terduga saat teleponnya bergetar dengan pesan dari pengirim tak dikenal yang menyuruhnya berhati-hati terhadap dokter tersebut. Ini mengonfirmasi ketakutannya tetapi menimbulkan pertanyaan tentang siapa lagi yang mengintai di balik bayang-bayang. Sementara pemuda kita menangkap bayangannya di telepon, sesosok di atap yang jauh membidik teleskop berkekuatan tinggi langsung ke benteng. Protagonis kita sadar ia terjebak di antara ilmuwan predator
dan pengamat misterius saat banyak pihak sekarang menonton setiap gerakannya. Chen Xiao mencoba melacak pengirim misterius yang memperingatkannya tentang dokter tersebut, tetapi panggilan terhubung ke pesan otomatis. Pelanggan tersebut menggunakan nomor virtual karena penelepon menutupi identitasnya. Secara menyeluruh, pahlawan kita menyadari bahwa ia telah menemui jalan buntu. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah peringatan tulus atau upaya terencana untuk memanfaatkannya demi menyingkirkan Profesor Lin. Saat matahari terbenam, para penyintas berkumpul di sekitar Profesor di sebuah halaman perumahan. Salah satu tetangga menyatakan rasa terima kasihnya, mencatat bahwa cuaca panas akan mengubah mayat-mayat yang tidak terurus menjadi krisis kesehatan tanpa campur tangannya. Profesor Lin tetap mempertahankan senyum sopannya, mengabaikan pujian tersebut sebagai tugas belaka. Mengawasi dari balkon di atas, protagonis kita menyadari noda gelap di pinggiran jas sang profesor. Noda itu lebih menyerupai reagen kimia yang mengering daripada darah. Pemandangan ini memicu kilas balik ke kehidupan masa lalunya saat tim medis muncul tak lama setelah gelombang panas dimulai. Dengan kedok mencegah epidemi, mereka mengumpulkan sampel darah dari para penghuni. Tak lama kemudian, para penyintas yang paling bugar mulai menghilang. Profesor Lin terus membangun citra publiknya dengan menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman komunitas. Dengan menawarkan air gratis dan pemeriksaan kesehatan, ia mendapatkan reputasi baik di mata tetangga. Malam harinya, Profesor mengikuti sinyal pelacak ke dalam sebuah gang gelap hanya untuk menemukan seekor kucing yang sedang makan dari kaleng timah. Saat ia merogoh ke bawah, ia menemukan alat pelacak terpasang di bulunya dan menyadari bahwa ia telah dikelabui. Penemuan ini memicu gelombang rasa frustrasi yang dipanen oleh pahlawan kita saat menonton dari balik sebuah kedai di dekatnya. Aksi berpindah ke tempat parkir bawah tanah yang berfungsi sebagai stasiun pemeriksaan kesehatan. Sementara para penduduk mengeluh tentang panasnya cuaca, Profesor Lin dan asistennya memulai pemeriksaan. Protagonis kita membaur dalam bayang-bayang, memperhatikan saat dokter mengambil darah dari seorang pria tua. Ketika pria itu mempertanyakan prosedurnya, sang profesor mengklaim bahwa itu adalah pemeriksaan rutin. Ketenangan itu pecah ketika tiga pria mendekat dengan panik. Salah satu dari mereka, Abu, memiliki lengan yang terinfeksi parah. Untuk mengobatinya, Lin mengeluarkan botol kecil berlabel T7, mendeskripsikannya sebagai peningkat yang mempercepat penyembuhan. Ia menyuntikkan larutan itu ke lengan dan meyakinkan pria itu bahwa dia akan baik-baik saja. Sementara kelompok itu merasa lega, Chen Xiao memperhatikan sang profesor yang mengamati reaksi pasien dengan cermat. Malam harinya, situasi berubah menjadi mengerikan saat Abu berjalan di jalanan bersama teman-temannya. Ia tiba-tiba pingsan, berteriak bahwa tulang-tulangnya terasa seperti terbakar. Dalam hitungan detik, pembuluh darah tebal muncul di seluruh kulitnya dan matanya berubah saat energi meledak dari tubuhnya. Dalam kondisi bermutasi ini, Abu mencengkeram leher mantan pemimpinnya, Jian Chang. Ia mengejek pria itu karena telah menjadikannya perisai manusia di masa lalu. Dengan satu serangan kuat, Abu yang bermutasi menghempaskan mantan temannya ke arah trotoar. Merasakan kehadiran lain, ia menoleh ke arah bayang-bayang dan melihat pahlawan kita yang berdiri tenang dengan tudung jaketnya menghadapnya. Setelah mutasi mengambil alih, Abu yang telah berubah menyerang dengan kecepatan tinggi. Chen Xiao melakukan gerak tipu ke samping yang halus, membiarkan makhluk buas itu melewatinya tanpa mendaratkan satu pukulan pun. Melihat mutan itu kesulitan mengubah arah, protagonis kita menyadari bahwa meskipun kekuatan pria itu meningkat 3 kali lipat, gerakannya kaku dan linear. Observasi ini mengonfirmasi bahwa reaksinya tidak normal. Pahlawan kita memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan tebasan spasial. Sebuah lengkungan energi tajam membelah udara dan membuat Abu jatuh terguling ke dalam bayang-bayang hingga terkapar di trotoar. Saat pahlawan kita berdiri di atas tubuh yang tak bergerak itu, Profesor Lin Guodong berjalan melalui gang sunyi di dekatnya. Ia menatap tablet genggam, merasa frustrasi karena pelacak dalam serumnya telah berhenti mengirimkan sinyal yang stabil. Ia berhenti mendadak saat menemukan mayat subjek uji cobanya dan Jong Chong yang terluka terbaring di jalan. Sang profesor berlutut untuk memeriksa tubuh tersebut, menyimpulkan bahwa meskipun prototipe T7 menyebabkan keruntuhan saraf, itu bukan penyebab langsung kematiannya. Ia memeriksa luka sayatan tepat di leher yang cocok dengan sayatan yang ditemukan pada Liu Hiang dan kunci pintu sebelumnya. Lin menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa membelah materi tanpa peralatan eksternal. Ia mengonfirmasi bahwa Chen Xiao adalah anomali yang selama ini ia cari. Mencari informasi lebih lanjut, sang profesor menemukan Zhong Chang yang terbatuk darah di dinding dekat situ. Menutupi niatnya dengan nada penuh perhatian, ia berlutut di samping pria itu. Lin menunjukkan foto protagonis kita di tabletnya kepada penyintas itu, mengklaim bahwa ia ingin mencegah bahaya lebih lanjut. Dalam ketakutan, Zhang mengidentifikasi lokasi Chen sebagai ganti bantuan. Profesor itu kemudian membawa pria yang terluka tersebut ke laboratorium steril. Saat Zhang menyatakan keprihatinan tentang mutasi temannya, sang dokter menepisnya sebagai penolakan langka. Merasakan bahaya, penyintas itu memohon antibiotik dan ingin pulang, tetapi sang profesor memberitahu Zhang bahwa ia harus diam demi kepentingan sains. Pria itu dipaksa masuk ruang gelap saat pintu logam berat pusat karantina terbanting menutup. Kembali di benteng, pahlawan kita bersandar di dalam kegelapan sambil meninjau kembali rencana-rencananya dalam pikiran. Ketenangannya terganggu oleh bunyi lonceng pintu. Saat ia memeriksa monitor keamanannya, ia melihat Profesor Lin berdiri di luar dengan
ekspresi sopan. Profesor Lin meminta maaf atas gangguannya, mencatat bahwa langit yang mendung telah menutupi bintang Bustang di malam yang menyesakan ini. Pintu terbuka menuju serambi di mana Chen Xiao berdiri di tengah ruangan. Berpakaian santai, protagonis kita membalas tatapan sang profesor dengan ekspresi netral dan bertanya mengapa ia berkunjung selarut ini. Sementara Lin tetap berdiri dan mengklaim ia hanya datang untuk memeriksanya. Pahlawan kita menyadari dokter itu melacaknya lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena pria itu menyerahkan dirinya sendiri ke depan pintu, pahlawan kita memutuskan untuk melihat permainan apa yang sedang dimainkan. Sang profesor memindai ruangan, memperhatikan interior yang unik dan mewah. Ia duduk di sofa dan memeriksa fitur-fitur yang diperkuat, menunjukkan bahwa kaca termal dan sistem filtrasi air bukanlah standar biasa. Baginya, kediaman ini tampak seperti rumah aman hari kiamat. Observasi ini membuatnya menatap Chen dengan penuh curiga, bertanya apakah ia tahu bahwa kiamat panas akan datang. Chen Xiao memberikan senyum acuh tak acuh, mengklaim bahwa ia hanya membeli paket renovasi saat sedang diskon. Suasana berubah serius saat profesor mengalihkan topik ke kematian Abu dan Liu Hiang. Ia menjelaskan bahwa ia telah memeriksa kedua mayat tersebut dan menemukan tulang belakang leher mereka terputus dengan presisi. Karena bahkan persenjataan militer pun sulit mencapai hasil seperti itu, ia menyarankan penggunaan kapal atau hasil kerja individu yang terspesialisasi. Pahlawan kita mengejek kegentingan situasi dengan membuat gerakan seperti berdoa dan meminta rekomendasi pemasok bilah pisau, menjelaskan bahwa ia butuh pisau yang lebih baik untuk memotong steak di tengah cuaca panas. Tanggapan ini memicu gelombang keterdiaman dari sang profesor, tetapi ilmuwan itu segera pulih. Ia bersikeras bahwa kedua korban tewas di tangan seseorang dengan keahlian khusus. Ekspresi protagonis kita berubah saat ia menyarankan bahwa orang-orang itu tidak beruntung karena memprovokasi sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Ia terus memainkan peran sebagai orang biasa, bertanya mengapa dokter itu membawa kotak medis di tengah malam jika dia tidak mengira Chen sedang sakit. Akhirnya, pahlawan kita bertanya bagaimana profesor menemukan alamatnya. Lin meletakkan ponsel pintarnya di atas meja, menunjukkan foto Jan Chang. Tampilan monitor mengungkapkan anggota geng tersebut saat ini terhubung ke sensor dan masker oksigen. Sementara profesor mengklaim ia menyelamatkan nyawa pria itu, pahlawan kita tampak tegang. Ia tahu bahwa jatuh ke tangan dokter ini kemungkinan besar berarti pria itu sedang menderita. Profesor Lin menjelaskan bahwa Jan sedang beradaptasi dengan terapi yang dimaksudkan untuk membantu tubuh manusia berevolusi dalam suhu tinggi. Ini mengonfirmasi kecurigaan bahwa sang dokter sedang melakukan eksperimen pada manusia. Realitas evolusi ini ditunjukkan saat tubuh Jan Chang berdesir dengan otot dan taring bermunculan. Antarmuka sistem menyoroti bahwa tingkat mutasi telah mencapai titik kritis 37%. Profesor itu kemudian menunjukkan jarum suntik berisi cairan biru, menyebutnya sebagai penguat imun tanpa efek samping. Chen Xiao tetap skeptis, dengan bercanda bertanya apakah rasanya seperti soda blueberry, yang menghasilkan gelombang poin tambahan dari keterdiaman sang dokter. Lin mengabaikan humor tersebut dan berargumen bahwa karena tingkat kelangsungan hidup manusia kurang dari 10%, protagonis kita harus bekerja sama untuk menemukan kunci adaptasi. Pahlawan kita bertanya apakah ini berarti berevolusi seperti yang dialami Zhang, yang ditepis oleh profesor sebagai pengorbanan yang diperlukan demi kemajuan ilmiah. Ketika ditanya apa yang terjadi jika ia menolak, sang profesor tetap tenang, menyatakan tidak perlu menjawab segera. Ia percaya bahwa saat infeksi dan organisme mutan menyerbu kota, pahlawan kita akhirnya akan menyadari bahwa teknologi ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Ia meninggalkan serum itu di atas meja dan pergi. Di dalam hatinya, profesor itu terkesan oleh ketahanan Chen, tetapi ia memandangnya sebagai spesimen hidup yang lebih berharga daripada sekadar data. Ditinggal sendirian, pahlawan kita menatap jarum suntik biru itu. Ia memandang profesor itu sebagai individu penipu yang menutupi eksperimen manusia dengan bahasa sains. Karena ia tahu ia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Sementara sang ilmuwan sedang memburunya, Chen Xiao memutuskan bahwa karena pria itu sangat ingin mempelajari evolusi, ia akan menunjukkan versi yang sebenarnya kepadanya. Di laboratorium Profesor Lin, mutasi paksa Jan Chang telah selesai. Berubah menjadi predator dengan kulit berurat dan pupil vertikal, ia telah kehilangan seluruh kewarasannya. Menonton dari monitor, Lin merasa puas. Ia percaya emosi negatif yang intens adalah kunci keberhasilan prosedur tersebut. Ilmuwan itu segera mengerahkan makhluk itu untuk menangkap Chen Xiao hidup-hidup. Sementara Lin berfokus pada terobosan ini, Surui berdiri di dekatnya, mempertanyakan apakah mengubah orang menjadi monster adalah jalan menuju evolusi manusia. Lin mengabaikan kekhawatiran moralnya, berargumen bahwa etika adalah sebuah kemewahan, dan pengorbanan ini menjamin kelangsungan hidup bagi orang lain. Karena tidak sabar menunggu hasil, sang profesor menekan tombol pada panel kontrol, memicu gelombang di tubuh Jan Chang yang membuatnya meraung dan melompat ke kegelapan malam. Di bawah cahaya bulan purnama, mutan itu melompat di antara gedung-gedung tinggi hingga ia mendarat di sebuah halaman kota untuk melacak targetnya. Protagonis kita tidak lengah. Ia bersandar di pohon saat monster itu tiba. Alih-alih menunjukkan ketakutan, pahlawan kita mengejek penampilan makhluk itu, bertanya apakah ia harus memanggilnya Po. Ketidaksopanan ini memicu pemberitahuan kemarahan 1000 poin. Pahlawan kita menyadari bahwa karena emosi monster itu sangat intens, efisiensi pemanenan poin meningkat sebesar 30%. Untuk menghindari kerusakan pada rumah aman atau membangunkan tetangga, ia memancing monster itu menuju garasi parkir bawah tanah yang terpencil. Begitu mereka mencapai lantai B2, pertempuran dimulai. Chen Xiao mengayunkan lengannya untuk menguji tebasan spasialnya, tetapi lengkungan energi itu terpental dan
dari lengan Jian Chang. Mutasi telah membuat kulitnya menebal, membiarkan monster itu tak terluka. Menyadari ia perlu memancing target lebih jauh, protagonis kita terus mengejek si penyerang, memanggilnya bajingan dan menyarankan bahwa sang profesor tidak punya selera. Ia bahkan dengan nada mengejek menawarkan untuk memperkenalkan mutan itu kepada seorang penata gaya. Penghinaan ini membuat monster itu mengamuk, menghasilkan 2000 poin kemarahan dan menyebabkan mutasinya melonjak tak terkendali. Protagonis kita memperhatikan saat punggung makhluk itu melengkung. Lonjakan tulang bergerigi meletus dari bahu dan tulang belakangnya dalam transformasi tahap kedua. Sebelum pahlawan kita sempat menyesuaikan strateginya, monster itu menerjang, menghantam tubuhnya dan menghempaskannya ke seluruh area garasi. Saat ia meluncur berhenti, Chen Xiao menyadari bahwa ia telah tertusuk oleh duri tulang, membuatnya berdarah di lantai semen. Di laboratorium, Lin sangat gembira. Ia memerintahkan Surui untuk mencatat data saat ia menyaksikan evolusi spontan ini. Sementara sang ilmuwan merayakannya, asistennya melihat dengan ngeri. Di garasi, situasi berubah menjadi genting saat monster berduri tulang itu meraung ke arah pahlawan kita yang jatuh bertumpu pada satu lutut. Konfrontasi di garasi parkir mencapai puncaknya saat Jian Chang yang bermutasi terpaku pada targetnya. Setelah kehilangan kemanusiaannya, mutan itu menjadi kilatan energi dan menabrak Chen Xiao. Dampaknya sangat menghancurkan, membuat pahlawan kita terpental di atas beton. Sambil memegang luka dada yang menyakitkan, pahlawan kita tetap fokus secara analitis. Notifikasi sistem memperingatkannya bahwa tebasan spasialnya berada pada angka 87% sementara tingkat energi monster itu terus melonjak. Bukannya mundur, protagonis kita malah menggandakan strateginya. Ia berdiri dan menyeka darah dari bibirnya. Memilih peperangan psikologis untuk menjembatani celah tersebut, ia dengan mengejek bertanya apakah tulang tambahan itu mengubah monster itu menjadi seekor landak, mengingatkan mantan preman itu bahwa ia punya lebih banyak nyali saat menjadi penjahat jalanan. Saat Chen melabelinya sebagai anjing yang bertindak atas perintah Profesor Lin, sistem memanen gelombang poin kemarahan dan penghinaan yang mengejutkan. Di laboratorium, ilmuwan itu mengamati tayangan tersebut, mencatat bahwa kepadatan tulang makhluk itu telah meningkat 5% lagi karena luapan emosi. Sang profesor mendorong mutan itu untuk melampaui batas kemampuannya, memicu evolusi tahap kedua. Jian Chang melepaskan gelombang kejut energi dan menembakkan rentetan duri tulang. Protagonis kita tetap tenang saat proyektil-proyektil itu tertanam di dinding. Dengan sengaja memprovokasi ledakan amarah ini, Chen Xiao mendorong hitungan emosi negatif hingga batas 30.000. Pencapaian ini memungkinkannya untuk memicu evolusi keterampilan instan, celah spasial, pemusnahan. Energi biru melonjak saat rantai halus muncul di sekelilingnya. Pahlawan kita mengerahkan jari ke arah monster yang menerjang saat sebuah kehampaan terbentuk di ujung jarinya. Ledakan yang dihasilkan menghapus sebagian dari keberadaan target. Jian Chang jatuh dalam syok saat lengan kiri dan sebagian tubuhnya lenyap ke dalam kehampaan hitam. Saat mutan itu tumbang, pahlawan kita menatap ke bawah dengan acuh tak acuh. Untuk mengirim pesan kepada dalang dari kekacauan ini, ia merobek kalung kamera dari leher mutan itu. Ia menatap ke dalam lensa, menyarankan bahwa subjek uji tersebut tidak cukup kuat dan menantang sang dokter untuk mengirim petarung sungguhan lain kali. Layar berubah menjadi statis, tetapi sang profesor bereaksi dengan tawa, terobsesi untuk menangkap spesimen semacam itu. Kembali di garasi, pahlawan kita bersiap untuk melunasi hutang terakhir. Ia meletakkan tangan di atas kepala makhluk yang hancur itu dan memberikan belas kasihan terakhir saat cahaya meninggalkan mata sang mutan. Ketenangan itu berumur pendek saat suara tepuk tangan bergema di seluruh garasi dan seorang pria berjas biru kehijauan melangkah keluar dari bayang-bayang. Chen Xiao melihat seorang pria berambut pirang bernama Chen Shixing melangkah keluar. Pria asing itu menyeka mulutnya dengan sapu tangan sambil mengomentari bau kematian yang menyengat. Pahlawan kita memperhatikannya dengan curiga saat pria itu menyarankan bahwa era keputusasaan ini adalah waktu bagi para dewa untuk bangkit. Pembicaraan samar ini memaksa pahlawan kita untuk bersiap menghadapi pertarungan lain. Energi spasial putih berputar di antara jari-jarinya. Pria berjas itu tetap tidak gentar, tanpa terkesan oleh kekuatan penghancur yang ditampilkan. Ia mengklarifikasi bahwa Chen Xiao jelas bukan salah satu produk cacat ciptaan Profesor Lin Guodong. Penyebutan nama profesor tersebut memicu kewaspadaan protagonis kita dan ia menuntut untuk tahu apakah keduanya adalah kaki tangan. Chen Shixing mengaku sebagai kebalikannya, seorang pelindung yang mencoba menghentikan tragedi lebih lanjut. Ia mengungkapkan bahwa dialah pengirim anonim yang memperingatkan pahlawan kita tentang dokter itu sebelumnya. Ketika Chen Xiao bertanya bagaimana orang asing bisa mendapatkan nomor pribadinya, pria itu mengangkat kartu hitam bermotif helix DNA dan sebuah kapal. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan ARK, sebuah organisasi kuat dengan jaringan intelijen yang luas. Ia menjelaskan bahwa di era ini, para awakener muncul jauh lebih awal daripada di masa lalu. Ia membandingkan metode ARK dengan eksperimen Lin Guodong, mengklaim kelompoknya menawarkan evolusi sejati yang menjaga kewarasan. Ia menggambarkan gambaran kelompok elit yang ditakdirkan untuk selamat dari pergolakan yang akan datang, menawarkan pahlawan kita jalan untuk melampaui kematian. Protagonis kita tidak tergerak oleh pidato tersebut. Baginya, jalan menuju ketuhanan ini terdengar seperti racauan anggota sekte. Sebelum pria itu selesai bicara, pahlawan kita bergerak tiba-tiba. Sebuah tebasan energi ungu membelah udara, mengiris kartu nama ARK dari tangan pria itu. Chen dengan nada mengejek mengklaim tangannya terpeleset sebelum berbalik pergi. Ia menolak siapapun yang mencoba mendikte hidupnya, baik mereka ilmuwan atau elit yang merasa paling benar. Pahlawan kita secara terang-terangan menolak tawaran itu, menegaskan bahwa ia bekerja sendiri dan tidak tertarik bergabung dengan faksi manapun. Penolakan mentah-mentah ini membuat reaksi Chen Shixing berubah menjadi rasa ingin tahu. Saat pria itu lenyap ke dalam portal, ia meninggalkan peringatan terakhir bahwa serigala penyendiri tidak akan bertahan lama di dunia yang runtuh, mengingatkan pahlawan kita
kita bahwa pintu menuju art tetap terbuka. Setelah pria itu pergi, protagonis kita memeriksa antarmuka sistemnya. Ia menemukan bahwa meskipun pria itu tampak tenang, ia tetap menghasilkan timbunan poin emosi negatif yang signifikan, termasuk rasa hina dan kelelahan. Panen ini memperkuat kepercayaan dirinya. Ia berniat untuk menghancurkan batasan apapun pada kekuatannya. Dengan kepergian perwakilan tersebut, ekspresi Chen Xiao berubah serius. Ada satu ganjalan besar yang harus diselesaikan, dan akhirnya tiba saatnya untuk menuju laboratorium demi membuat perhitungan dengan Lin Guodong. Pahlawan kita tiba di sebuah gedung industri yang usang, jendela-jendelanya ditutupi oleh koran-koran lama untuk menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Karena ia harus masuk ke dalam, protagonis menjentikan jarinya untuk memanggil percikan energi spasial. Ini menciptakan celah ungu bergerigi yang memungkinkan pahlawan kita melewati pintu logam berat dan lenyap langsung ke dalam struktur gedung. Begitu berada di dalam, protagonis menemukan dirinya berada di laboratorium yang gelap. Ruangan itu dipenuhi deretan tangki inkubasi yang bergelembung, berisi mutasi pucat mirip janin. Saat pahlawan kita berjalan menyusuri lorong, ia berhenti untuk memeriksa subjek uji yang menghitam dan layu. Melihat kengerian biologis ini memenuhi dirinya dengan penghinaan mendalam saat ia menyadari bahwa ini adalah sejauh mana visi ilmiah Profesor Lin Guodong yang menyimpang. Pemandangan itu begitu memuakkan sehingga Chen Xiao memutuskan bahwa seluruh fasilitas ini harus dibakar habis. Tiba-tiba, Profesor Lin muncul dari bayang-bayang, mengungkapkan bahwa ia sudah menduga Chen Xiao akan muncul karena keyakinannya bahwa spesimen sempurna tidak akan pernah bahagia dengan kehidupan biasa. Meskipun Zhong Chang gagal menghentikan pahlawan kita, sang profesor memandang kekalahan itu sebagai kesuksesan karena hal itu membuka jalan bagi pertemuan ini. Ia kemudian dengan beraninya bertanya apakah penyihir muda itu akhirnya siap untuk mengorbankan dirinya demi evolusi manusia. Pahlawan kita menanggapi dengan tatapan kebencian murni, menyebut pria itu menjijikan. Hal ini memicu profesor untuk mengamuk secara gila, mengejek rival-rivalnya dan menyebut mereka munafik. Ia berargumen bahwa setiap lompatan besar dalam kemajuan manusia membutuhkan perjalanan melalui lautan darah. Ia memandang kekuatan sang protagonis sebagai harta karun karunia surga yang tidak boleh disia-siakan pada orang normal. Chen Xiao sama sekali tidak terkesan dengan pidato ini dan mulai membersihkan telinganya dengan jari kelingking. Ia dengan datar menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak peduli tentang kemajuan manusia. Kesabaran sang protagonis telah mencapai batasnya. Ia tidak peduli dengan eksperimen tersebut, tetapi ia marah karena rencana sang profesor telah merusak kedamaian dan ketenangannya. Sebagai hasilnya, pahlawan kita mengangkat tangannya dan membentuk bola spasial yang berputar, berniat untuk menghapus ilmuwan itu dari eksistensi. Namun, Profesor Lin tetap tidak gentar dan mengeluarkan sebuah remote. Ia dengan mengejek menunjukkan bahwa pahlawan itu pasti kekurangan stamina setelah pertarungan sebelumnya dan menyarankan agar ia menyerah saja untuk menghindari rasa sakit lebih lanjut. Ketika Chen Xiao menolak dengan menantang, Profesor menekan tombol pada remote-nya. Ini memicu ledakan yang menghancurkan tangki kaca, menghujankan cairan dan puing-puing kemana-mana. Dari reruntuhan itu, 3 humanoid mutan berotot dengan taring dan tonjolan tulang muncul. Monster-monster ini menerjang pahlawan kita dari segala sisi, memaksanya untuk membela diri. Ia melepaskan sulur energi spasial yang kuat dan celah besar yang membelah tubuh monster pertama, mengirimkan percikan darah ke seluruh lantai. Selagi pertarungan berkecamuk, Profesor berdiri di latar belakang, berteriak dengan kegembiraan gila, mendesak sang pahlawan untuk tetap tinggal agar ia bisa dibuat menjadi lebih kuat. Chen Xiao hanya tersenyum pada pemikiran bahwa makhluk aneh yang tak berakal ini bisa menghentikannya, meskipun staminanya mulai memudar dan ia tahu ia harus mengakhiri ini dengan cepat. Ia melompat maju dalam gerakan mendadak. Ia melakukan tebasan berputar kecepatan tinggi yang merobek para monster dan mesin-mesin di sekitarnya. Dengan napas terengah-engah, protagonis mendarat dengan posisi berjongkok dan perlahan berdiri di antara mayat-mayat makhluk yang tumbang. Ia berjalan menuju profesor yang gemetar, mengejeknya karena mengira 3 monster akan cukup untuk menahannya di sana. Ia memberitahu ilmuwan itu bahwa hidupnya yang panjang telah sia-sia dan bersiap untuk mengakhirinya. Profesor Lin jatuh berlutut, terbatuk darah, tetapi ia berhasil mengeluarkan tawa dingin terakhir. Ia mengungkapkan bahwa tidak masalah jika ia mati mengingat ia telah mengirimkan data untuk serum mutasinya. Menurutnya, benih kekacauan telah ditabur dan dunia akan menjadi jauh lebih berbahaya. Saat ilmuwan itu tewas, Surui menyela, memperingatkan sang pahlawan bahwa ia terlalu terluka bahkan untuk pulang ke rumah. Karena merasa curiga, Chen Xiao bertanya apakah dia adalah asisten profesor. Surui melangkah maju sambil memegang tas medis. Ia mengklaim tidak bermaksud jahat dan menawarkannya sebuah botol biru kecil. Serum pemulihan ini dimaksudkan untuk menstabilkan lukanya dan menghentikan pendarahan. Karena fasilitas ini milik mendiang Profesor Lin, Chen Xiao tetap sangat curiga dan mempertanyakan mengapa dia muncul begitu saja dengan obat tepat saat mentornya tewas. Surui memahami keraguannya tetapi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lain di gedung ini yang ia butuhkan, mendorong penyihir muda itu untuk mengikutinya lebih jauh ke dalam struktur bangunan. Ia menuntunnya ke sebuah ruang penyimpanan rahasia yang sangat besar, meluap dengan peti-peti berisi air dan persediaan medis. Surui mengungkapkan bahwa profesor selama ini menimbun barang-barang penting ini karena ia diam-diam ketakutan terhadap gelombang panas yang meningkat meskipun ada klaim publik tentang sikap tidak mementingkan diri sendiri secara ilmiah. Karena
ia berencana meninggalkan fasilitas itu selamanya untuk mencari obat asli di stasiun penelitian utara, ia menawarkan segalanya kepada sang protagonis sebagai cara meminta maaf atas eksperimen manusia profesor yang mengerikan. Pahlawan kita melihatnya menghilang ke lorong yang terang, dan meskipun ia menghormati tekadnya, ia jauh lebih tertarik pada timbunan yang ditinggalkannya. Saat inventaris tersebut dipenuhi dengan antibiotik berharga dan tablet pemurni air, Chen Xiao menggunakan energi spasialnya untuk membuka portal dan mengklaim setiap barang tersebut untuk dirinya sendiri. Begitu ruangan itu dikosongkan, ia memutuskan tidak ada alasan untuk membiarkan bukti kejahatan Lin tetap berdiri. Maka, ia memicu ledakan besar yang meratakan seluruh gedung industri tersebut. Kembali ke rumah amannya, protagonis memeriksa termostatnya dan menyadari suhu luar ruangan telah merangkak melewati angka mematikan 58 derajat. Panas ekstrim ini telah menyebabkan bencana global, mencairkan permafrost dan menjebak dunia dalam siklus rumah kaca yang tidak dapat diputar balik yang membunuh populasi manusia. Pahlawan kita melihat panas sistemnya dan menyadari ia kekurangan poin emosi negatif yang diperlukan untuk meningkatkan penyimpanan spasialnya. Mengingat ia perlu meningkatkan kekuatannya untuk bertahan hidup di iklim yang memburuk, ia menghubungi seorang pedagang pasar gelap bernama M.Yu Chang untuk mengatur perdagangan. Ia menyadari bahwa sekarang setelah air menjadi mata uang yang berharga, ia dapat menggunakan pasokannya yang besar untuk memeras pajak emosi dari para penyintas yang putus asa. Malam harinya, keduanya bertemu di gang terpencil untuk melakukan bisnis. Ketika seorang tetangga yang putus asa mendekat untuk menukar beberapa barang dengan air, pahlawan kita memutuskan untuk sengaja bersikap sulit. Meskipun barang-barang pria itu bernilai 2 botol, Chen Xiao dengan dingin hanya menawarkan 1 botol. Ketika tetangga itu menjadi sangat marah, protagonis mendorong lebih jauh, memaksa pria itu untuk memanggilnya orang suci hanya demi menyelesaikan kesepakatan. Manipulasi ini berhasil memanen ledakan amarah dan penghinaan dari pria itu yang memperkuat kekuatan sang pahlawan. Saat protagonis kembali, ia berpapasan dengan kakek Wang yang sedang pergi di tengah panas untuk mengantarkan air kepada tetangga yang kesulitan bernama Bibi Yun. Chen Xiao memperingatkan pria tua itu untuk memprioritaskan kelangsungan hidupnya sendiri di dunia yang begitu kejam. Namun kakek yang baik hati itu bersikeras membantu seorang anak yang menderita. Sayangnya, kebaikan ini sia-sia. Begitu kakek Wang pergi, Bibi Yun menunjukkan sifat aslinya yang rakus, mengejek pria tua itu karena hanya membawa jumlah yang sangat sedikit. Bukannya menggunakan air itu untuk seorang anak, ia malah membawa botol itu ke sebuah gedung gelap yang bobrok dan menyerahkannya kepada seorang pria berjas laboratorium bernama Tuan Xiao, menyebut air itu sebagai upeti harian. Belakangan, M.Yu Chang berdiri di gang gelap di malam hari dan menatap ponsel pintarnya dengan kekhawatiran mendalam karena ada yang terasa tidak beres. Saat ia memeriksa layarnya, ia melihat serangkaian pembatalan kesepakatan dari kontak-kontaknya. Pahlawan kita sedang duduk di lantai dekat situ dan menyadari ini adalah pembatalan ketiga berturut-turut. M.Yu Chang menoleh padanya dan menjelaskan bahwa ini bukan sekadar kebetulan karena rasanya seolah mitra bisnis mereka sedang diincar. Keributan tiba-tiba bergema di gang saat sekelompok pria berpakaian kasual muncul. Pemimpin mereka menunjuk dengan agresif ke arah protagonis kita untuk mengidentifikasinya. Chen Xiao mendongak dari botol airnya dengan tatapan tenang mengingat ia sama sekali tidak gentar oleh para penyusup tersebut. Ia bertanya apakah mereka sedang mencarinya, yang mendorong kelompok itu untuk bergerak lebih dekat. Preman pemimpin itu berteriak bahwa penyihir muda itu tidak seharusnya menjual air secara pribadi sementara rekannya membayangi pahlawan kita dan menuduhnya membuat orang-orang ketagihan pada air komersial yang menjijikan. Mereka mengklaim dosa-dosanya sangat berat, tetapi pahlawan kita hanya tersenyum dan bertanya apakah mereka meminum kotoran mereka sendiri sebagai gantinya. Penghinaan ini memicu ledakan penghinaan dari para preman yang memperkuat sistemnya. Seorang pria dengan janggut kambing melangkah maju dan mengidentifikasi kelompok itu sebagai murid sekte air murni. Ia mengklaim bahwa air yang ditimbun oleh massa membuat bumi kering dan hanya air yang dimurnikan oleh pemimpin mereka, Tuan Xiao Chen, yang dapat mencegah dosa. Chen Xiao menatapnya dengan ekspresi bingung saat pria berjanggut itu mengangkat tangannya ke langit. Pria itu meracau bahwa gelombang panas global adalah hukuman ilahi karena menjarah bumi dan hanya Tuan Xiao yang memungkinkan pengampunan ilahi. Ia menuntut agar pahlawan kita menyerahkan airnya sebagai persembahan atau menghadapi malapetaka yang akan datang. Protagonis kita menyadari bahwa ini hanyalah sekelompok pengecut tak berdaya yang telah terjebak dalam sekte. Para preman bereaksi dengan syok, tetapi pria berjanggut itu memberitahu Chen Xiao bahwa ia akhirnya akan berlutut memuja setelah menyaksikan mukjizat pemimpin mereka. M.Yu Chang memperhatikan orang-orang gila agama itu dengan tatapan jijik murni. Untuk memprovokasi mereka, pahlawan kita membuka tutup botolnya dan mulai minum. Dengan sengaja membiarkan air tumpah ke tanah, ia mengejek klaim mereka tentang murka surga. Ia menyebabkan para anggota sekte meledak dengan amarah dan keterdiaman. Chen Xiao memutuskan untuk mengubah situasi menjadi permainan dengan menawarkan seember air kepada orang pertama yang mengutuk Xiao Chen. Meskipun pria berjanggut itu berteriak tentang penistaan agama, para preman di belakangnya mulai ragu-ragu karena mereka sangat haus. Ketika pahlawan kita menegaskan bahwa kata-katanya bisa dipegang, ketegangan itu pecah. Salah satu preman meneriakkan hinaan kepada pemimpinnya, menyebabkan pria berjanggut itu berbalik menyerang anak buahnya sendiri dengan panik. Kekacauan total meletus saat para preman mulai berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan air yang dijanjikan. Chen Xiao dan M.Yu
Chang menonton perkelahian itu dengan ekspresi bosan sampai parah. Preman akhirnya mundur ke dalam kegelapan. Mu Chang merasa lega karena mereka tidak menyerang pahlawan kita. Namun Chen tahu ini tidak sesederhana itu. Ia mengerti bahwa jika mereka terus mencampuri bisnisnya, ia harus mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Adegan berpindah ke jalanan kota yang dipenuhi poster sekte yang mengklaim bahwa hari kiamat sudah dekat. Pahlawan kita tiba di sebuah katedral gotik gelap di bawah bulan raksasa. Sekarang setelah ia tahu bahwa menggunakan kekerasan akan menyebabkan reaksi keras dari publik, ia ingin menjaga reputasi baik agar ia bisa terus memanen emosi negatif dari masyarakat. Ia mengintip melalui jendela gotik yang pecah untuk mengamati bagian dalamnya dan mencari tahu siapa sebenarnya Xiao Chen itu. Di dalam katedral, Xiao duduk di singgasana yang penuh hiasan. Seorang wanita yang tidak sadarkan diri tergeletak di karpet di kakinya. Ia memberitahu para anggota sekte yang memperhatikan untuk mengamati dengan seksama saat ia perlahan menuangkan sebotol air ke atas kepala dan dada wanita itu. Saat air mengenai wajahnya, wanita itu tersentak mencari udara dan terbangun. Anggota sekte di bangku-bangku bersorak dan menangis dengan rasa syukur karena keyakinan mereka bahwa beberapa tetes air telah menyembuhkan serangan panasnya. Sementara mereka menjanjikan kesetiaan abadi, Chen Xiao memperhatikan dari jendela dengan tatapan curiga. Ia bertanya-tanya apakah wanita itu hanyalah aktor bayaran atau apakah Xiao Chen sebenarnya adalah sesama awakener dengan kekuatan khusus. Di dalam katedral, wanita yang tampaknya telah sembuh dari sengatan panas itu berlutut di depan altar dalam keadaan putus asa secara emosional. Ia memohon untuk melayani Tuan Xiao Chen sebagai cara untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun pemimpin sekte itu mempertahankan persona suci dan menjaga jarak. Ia meyakinkannya bahwa para dewa mengenali setiap persembahan yang dibuat sambil secara bersamaan memperingatkan kerumunan bahwa gelombang panas global saat ini sebenarnya adalah pembersihan ilahi yang dimaksudkan untuk menghukum mereka yang rakus. Menurutnya, kelangsungan hidup hanya disediakan bagi mereka yang menaruh keyakinan mutlak pada kepemimpinannya. Ia kemudian memerintahkan pria-pria yang berkumpul untuk menyerahkan pasokan air mereka yang tidak bersih, berjanji bahwa ia akan memurnikannya atas nama para dewa. Protagonis kita berdiri di bagian belakang kerumunan ini di mana ia segera terlihat oleh para preman yang sama yang ia permalukan di gang. Mereka bereaksi dengan bermusuhan, berteriak bahwa orang sesat sepertinya tidak punya urusan memasuki ruang suci mereka. Namun, Chen Xiao dengan cepat mengubah taktik dan melakukan aksi dramatis. Pertobatan. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan berseru bahwa ia telah buta terhadap kebenaran, mengklaim bahwa panas yang meningkat dan kelangkaan air akhirnya membuatnya takut dan tunduk. Untuk meyakinkan penampilannya, pahlawan kita berlutut dan membungkuk rendah di hadapan Xiao Chen, memohon keselamatan dan menawarkan semua harta bendanya yang dianggap tidak bersih. Ketika penyihir muda itu menoleh ke atas, ia menunjukkan tumpukan besar wadah air biru yang ditumpuk di belakangnya. Pemandangan itu membuat para anggota sekte dalam keadaan syok total karena volume sumber daya yang begitu banyak. Xiao Chen menatap protagonis melalui kacamatanya, mengakui dosa-dosanya yang berat tetapi memutuskan untuk memainkan peran sebagai gembala yang pemaaf. Ia memberitahu pemuda itu bahwa para dewa bersedia memberikan domba yang tersesat kesempatan lain karena ia telah bertobat. Sementara ia tetap dalam posisi berlutut yang tunduk, pahlawan kita sebenarnya sedang mengamati penipuan tersebut dengan perhitungan dingin. Ia menyadari bahwa Xiao Chen hanya menyita air milik semua orang dan hanya mengembalikan jumlah minimum yang diperlukan untuk menjaga mereka tetap bergantung. Dan ia ragu banyak dari pengikut ini akan bisa bertahan hidup dalam sebulan. Adegan itu tiba-tiba terganggu oleh seorang pria yang berlari masuk untuk memberitahu Bibiun bahwa cucunya pingsan karena sengatan panas. Bibiun bingung karena selama ini ia telah memberikan air suci sekte kepada anak itu, tetapi Chen Xiao mengenalinya dari bayang-bayang. Ia menyadari bahwa wanita itu sebelumnya telah berbohong kepada kakek Wang tentang anak itu yang sakit hanya untuk mencuri airnya. Sekarang, menghadapi krisis nyata, Bibiun menjatuhkan diri di kaki sang pemimpin dan menawarkan upeti 2 kali lipat untuk menyelamatkan gadis itu. Xiao Chen menanggapi dengan ketidakpedulian total, dengan dingin menjelaskan bahwa para dewa bukanlah pengasuh bayi. Ia memberitahu Bibiun bahwa jika air itu tidak berhasil, itu hanya karena dia tidak cukup beriman. Ia mengabaikan keputusasaannya dan mengumumkan kepada seluruh jemaat bahwa ia akan melakukan mukjizat nyata pada tengah hari keesokan harinya. Saat sang pemimpin berjalan pergi, pria berjanggut kambing mendekati pahlawan kita dan menyerahkan ban lengan putih berlogo sekte. Ia memberitahu protagonis untuk memakainya sebagai simbol keanggotaan barunya dan memperingatannya untuk tidak pernah melupakan beratnya dosa masa lalunya. Chen Xiao mengencangkan ikat kepala itu di lengannya dengan tatapan tunduk. Namun segera setelah ia berpaling pergi, wajahnya berubah menjadi seringai mengejek. Ia tahu orang-orang ini adalah orang bodoh mengingat ia telah menyembunyikan pelacak pada wadah air yang ia serahkan. Mengikuti jejak tersebut, pahlawan kita menavigasi koridor gelap di dalam fasilitas itu dan menggunakan energi spasialnya untuk melewati pintu yang terkunci. Di dalam, ia menemukan ruang penyimpanan rahasia yang penuh dengan makanan premium dan minuman mahal, mengonfirmasi bahwa air suci itu hanyalah kedok bagi Xiao Chen untuk menimbun barang mewah. Sambil bersembunyi di antara rak-rak, pahlawan kita melihat sang pemimpin masuk bersama wanita berambut coklat dari upacara sebelumnya. Wanita itu tampak pucat dan kelelahan, tetapi alih-alih menunjukkan belas kasihan, Xiao Chen dengan kasar menampar wajahnya. Ia memarahinya karena terlihat sakit-sakitan, menuntut agar dia memainkan perannya dengan lebih baik agar publik terus percaya pada mukjizatnya. Wanita itu jatuh ke lantai dan mencoba menjelaskan bahwa menggunakan kemampuannya menguras terlalu banyak staminanya, tetapi Xiao Chen mencampakkannya sebagai sampah yang tidak berguna. Menonton kejadian ini dari bayang-bayang, penyihir muda itu menyadari bahwa wanita itulah orang yang sebenarnya memiliki kekuatan supernatural, bukan sang pemimpin.
pemimpin. Penemuan ini menyebabkan senyum gelap merebak di wajah protagonis sekarang setelah ia mulai membentuk rencana baru untuk mengeksploitasi situasi tersebut. Karena cucu Bibiun menderita sengatan panas, Chen Xiao menyusup ke gedung apartemen di bawah naungan malam yang berkabut. Pahlawan kita memasuki kamar tidur gadis itu, berdiri di atasnya saat dia tidur. Untuk memastikan kesembuhannya, pemuda itu melemparkan botol-botol air ke atas tempat tidurnya. Penyerangan tiba-tiba ini menyebabkan gadis itu terbangun dalam keadaan ketakutan, mempertanyakan siapa dia. Pahlawan kita tidak memberikan perkenalan langsung. Sebaliknya ia berjongkok di dekat jendela dan dengan dingin memberitahu gadis itu untuk meminum airnya dan bertahan hidup malam ini jika ia menginginkan jawaban. Keesokan harinya, pada tengah hari, kerumunan besar berkumpul di alun-alun yang bermandikan sinar matahari di luar katedral. Untuk mukjizat yang dijanjikan, Xiao Chen duduk di panggung menggunakan aura surya yang membara untuk meyakinkan para anggota sekte bahwa ketuhanannya melindunginya dari panas 58 derajat Celcius. Tampilan ini berhasil menipu para pengikut seperti Bibiun yang menonton dengan air mata penuh kekaguman. Namun, protagonis kita berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi sinis karena ia telah memahami tipu muslihat tersebut. Ia menyadari bahwa pemimpin sekte itu hanya mengeksploitasi kemampuan awakener wanita muda yang berdiri di belakangnya. Saat gadis itu menggunakan energinya untuk mempertahankan ilusi ketahanan panas, Chen Xiao memutuskan untuk menguji sebuah teori. Ia memfokuskan kekuatan spasialnya, bertanya-tanya apakah energinya dapat secara fisik memutuskan koneksi kemampuannya. Karena gangguan spasial ini, gadis itu tiba-tiba merasa dirinya tidak mampu memproyeksikan kekuatannya ke arah Xiao Chen. Hal ini menyebabkan pemimpin sekte panik saat panas matahari yang sebenarnya mulai membakarnya, membuatnya mengertakkan gigi dan menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Gadis itu menoleh sekeliling dengan ketakutan, menyadari bahwa seseorang dalam bayang-bayang menghalangi jangkauannya. Meskipun ada pergulatan internal, Xiao Chen yang putus asa berbisik agar dia mendekat dan mempertahankan mukjizat itu dengan cara apapun. Pahlawan kita melihat kejadian ini dari kerumunan dan melakukan kontak mata dengannya, memberikan senyuman penuh arti. Gadis itu ragu-ragu karena ia tahu batas fisiknya sendiri akan mencegahnya bertahan lama di bawah sinar matahari langsung di alun-alun. Pada saat ini, gadis itu teringat akan visi mengerikan tentang mata merah dan pesan yang ditinggalkan oleh Chen Xiao yang menjelaskan niatnya untuk membunuh sang pemimpin dan merebut wilayah tersebut. Menudarai ia memiliki kesempatan untuk berpindah pihak, ekspresinya mengeras dengan tekad. Ia mengabaikan teriakan dan hinaan Xiao Chen, membelakangi panggung untuk berjalan menuju pahlawan kita. Begitu ia mencapainya, ia merangkulkan lengannya di pinggang Chen Xiao untuk menandakan kesetiaan barunya. Protagonis kita merasa terhibur dengan betapa cepatnya dia berubah pikiran, tetapi gadis itu segera mengungkapkan sifat asli dari kekuatannya. Ia menjelaskan bahwa kemampuannya disebut tumbuhan panas paksa, yang biasanya memindahkan panas tubuh internal ke permukaan. Anehnya, situasi berubah menjadi berbahaya bagi penyihir muda itu. Gadis itu mengungkapkan penerapan karunianya yang jauh lebih mematikan yang hanya menargetkan kepala dan jantung. Dengan mengekstraksi panas secara instan dari area vital ini, ia dapat menyebabkan penurunan pasokan darah ke otak secara tiba-tiba. Karena saat ini ia sedang menyentuhnya, ia mengaktifkan efek ini pada pahlawan kita. Pergeseran fisiologis yang dipaksakan ini menyebabkan penglihatan Chen Xiao mengabur dan kepalanya berputar. Saat mata gadis itu bersinar dengan intensitas merah yang menyeramkan, pahlawan kita menyadari terlambat bahwa ia telah lengah oleh serangan balik yang kuat dan tidak terduga. Cerita mundur sejenak ke masa lalu untuk mengungkapkan asal-usul tragis dari sang awakener muda, Lin Jing. Di sebuah gang yang bermandikan sinar matahari, wanita berambut coklat itu diperlihatkan sedang menangis saat mencoba mati-matian untuk menjaga seekor kucing yang sekarat tetap hidup. Momen kesedihan ini terganggu oleh seorang pria yang berteriak dari balkon, menuntut agar dia kembali kepadanya. Ingatan itu kemudian berpindah ke latar yang lebih gelap di mana pria yang sama menyerangnya dengan kasar, menyeret rambutnya sambil mengeluhkan beban membesarkannya. Ia mengungkapkan sifat predator aslinya dengan menuntut agar Lin Jing menjual dirinya kepada orang asing hanya untuk membawa pulang air baginya. Saat Lin Jing meronta dalam cengkeramannya, pintu apartemen terbuka untuk mengungkapkan Xiao Chen dan dua pengawalnya. Xiao Chen menyaksikan pelecehan itu dengan tatapan jijik dingin sebelum anak buahnya memukul si penyiksa, membiarkannya berdarah di dinding. Namun, alih-alih bertindak murni karena kebaikan, pemimpin sekte itu mengungkapkan motif tersembunyinya. Ia memberitahu gadis yang gemetar itu bahwa ia menyaksikan dia melakukan mukjizat dengan menghidupkan kembali kucing yang sudah mati. Ia memberikan senyum hangat, mengklaim kekuatannya adalah hadiah dari para dewa dan mengundangnya bergabung dengannya untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. Kembali ke masa kini di alun-alun, situasi telah berubah menjadi genting bagi pahlawan kita. Dua anggota sekte telah memaksa Chen Xiao berlutut, mengejeknya atas ketidaksopanan yang ia tunjukkan terhadap pemimpin mereka. Ketundukan sementara ini berumur pendek saat mata penyihir muda itu menyipit dengan niat mematikan. Dalam sebuah ledakan gerakan yang tiba-tiba, pahlawan kita memanggil busur energi spasial bergerigi yang membelah udara. Serangan itu begitu tepat dan kuat sehingga menyemburkan darah di seluruh lokasi, seketika menumbangkan preman yang menahannya. Saat protagonis berdiri, kerumunan tetangga dan anggota sekte di sekitarnya mundur dalam kengerian mutlak melabelinya sebagai iblis. Pahlawan kita tetap sama
sama sekali tidak gentar oleh ketakutan mereka dan menatap balik Xiao Chen yang meringkuk dengan tatapan penghinaan murni. Ia menjelaskan kepada para penonton yang ketakutan bahwa orang-orang yang disebut suci ini tidak lebih dari penjahat biasa jauh sebelum dunia berakhir, spesialis dalam pembakaran dan pemerasan. Ia memberitahu para tetangga bahwa kepercayaan buta mereka pada sampah yang jelas seperti itu membuat mereka tidak tertolong lagi. Pada saat ini, Mu Chang tiba dan menyerahkan tumpukan tebal data intelijen kepada protagonis, mengonfirmasi riwayat kriminal kelompok tersebut. Wahyu ini menyebabkan kegemparan di tengah kerumunan, terutama bagi Bibi Yun. Ia terpana melihat cucunya Ailing berlari ke arahnya dalam keadaan sehat walafiat. Bibi Yun awalnya mencoba memberikan kredit kepada Xiao Chen atas pemulihan ini, mengklaim doanya telah menyelamatkan anak itu dan mendesak kerumunan untuk menjatuhkan si iblis Chen Xiao. Namun, gadis kecil itu menatap neneknya dan para tetangga dengan ketidakpercayaan mutlak, mempertanyakan apakah mereka sudah gila. Ailing melangkah maju untuk membela protagonis kita, menunjuk langsung ke arahnya dan mengungkapkan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa anggota sekte yang mereka puja tidak melakukan apapun untuknya. Sebaliknya, kakak laki-laki yang berdiri di depan mereka itulah yang diam-diam mengunjunginya malam sebelumnya. Sebuah kilas balik mengonfirmasi bahwa pahlawan kita duduk di ambang jendelanya dan memberinya minuman elektrolit yang menstabilkan kondisinya. Ailing berteriak kepada kerumunan, menegaskan bahwa ia pasti sudah mati jika ia mengandalkan tahayul mereka alih-alih bantuan nyata darinya. Ketegangan mencapai titik puncaknya ketika Lin Jing tiba-tiba pingsan di atas trotoar. Karena Lin Jing tidak lagi memberinya perlindungan, Xiao Chen meledak dan masuk ke dalam kemarahan yang gila. Ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke gadis yang terjatuh serta pahlawan kita, menyebut mereka sampah tidak berguna. Ia melepaskan tembakan, tetapi peluru itu tidak pernah mencapai targetnya. Ia mengejutkan pemimpin sekte tersebut. Chen Xiao menangkap proyektil itu dalam cakram energi spasial yang berputar. Protagonis kita memeriksa peluru yang terperangkap itu dengan ekspresi bosan, dengan santai mencatat bahwa itu mungkin berharga nanti. Menyadari senjatanya tidak berguna, Xiao Chen mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Ia mengeluarkan jarum suntik biru dan menyuntikkan serum ke dirinya sendiri, yang segera dikenali oleh pahlawan kita sebagai hasil kerja Profesor Lin yang menyimpang. Karena obat tersebut, pemimpin sekte itu mengalami transformasi yang mengerikan. Tubuhnya membengkak menjadi raksasa berotot yang besar. Ia menerjang penyihir muda itu dengan kecepatan luar biasa, tertawa tentang penguat imun barunya. Pertarungan menjadi fisik saat Xiao Chen yang bermutasi menangkap pahlawan kita dalam dekapan beruang yang kuat. Dalam langkah bunuh diri yang putus asa, raksasa itu melompat dari balkon tinggi, berniat menyeret sang protagonis turun ke alun-alun batu. Bersamanya, saat mereka jatuh, Xiao Chen berteriak tentang masa lalunya yang pahit, mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah siswa yang kesulitan yang penelitiannya dicuri oleh elit akademis. Ia memandang bencana global sebagai satu-satunya hal yang menyetarakan kedudukan baginya dan menyalahkan pahlawan kita karena merusak kekuatan barunya. Protagonis kita tetap tenang meskipun jatuh dengan kecepatan tinggi, memberitahu pria itu bahwa dia terlalu berisik. Tepat saat mereka akan menghantam tanah, sebuah perintah sistem muncul, menandakan bahwa pahlawan kita telah membuka kemampuan baru yang disebut kedipan spasial. Tubuhnya berkedip dan lenyap ke udara tipis, meninggalkan tangan Xiao Chen kosong. Pemimpin sekte yang bermutasi itu menghantam air mancur alun-alun dengan dampak yang mematikan, menciptakan percikan darah. Berdiri dengan aman di dekatnya, Chen Xiao menatap reruntuhan musuhnya, mencatat bahwa satu-satunya kesalahan nyata pria itu adalah menghalangi jalannya. Alun-alun jatuh ke dalam keheningan yang menyesakan setelah kematian tragis Xiao Chen. Chen Xiao berdiri dingin dan acuh tak acuh. Kekuatan spasialnya menimbulkan ketakutan yang mendalam pada anggota sekte yang tersisa sehingga mereka mencelanya sebagai praktisi sihir hitam. Mengabaikan teriakan panik mereka, ia hanya berfokus pada Lin Jing yang tidak sadarkan diri. Penilaian cepat mengungkapkan bahwa dia tidak terluka secara fisik. Dia hanya pingsan karena guncangan pertempuran yang hebat dan kelelahan total karena kemampuannya. Untuk membantunya, penyihir muda itu membuka portal yang berputar dan merogoh ke dalam kehampaan untuk mengambil sebotol air. Tindakan belas kasihan ini memicu gelombang kemarahan dari anggota sekte yang tersisa, terutama Bibi Yun. Ia menunjuk ke arah gadis yang terjatuh itu dengan wajah yang berkerut karena duka, berteriak bahwa Lin Jing adalah monster malang yang pasti telah menyihir pemimpin mereka menuju akhir yang tragis. Ketika kerumunan mencoba menghalangi jalannya, protagonis bereaksi dengan mata merah yang mematikan saat ia mengeluarkan peringatan terakhir agar semua orang menjauh dari jalannya. Sayangnya, sesepuh sekte tersebut menolak untuk mundur. Ia mencoba menggalang pengikutnya untuk mengepung pahlawan kita, menuntut agar mereka memurnikan jiwa pemuda itu dengan nyanyian pujian. Para anggota sekte bergandengan tangan untuk membentuk lingkaran fanatik, merapal mantra dan bernyanyi dengan pengabdian yang intens kepada Tuhan mereka yang telah jatuh. Chen Xiao merasa pemandangan pemujaan yang tidak berakal ini menjengkelkan. Untuk mengakhiri omong kosong ini, ia melepaskan gelombang kejut spasial masif yang dengan keras menghempaskan para anggota sekte ke belakang, meninggalkan area tersebut berlumuran darah. Setelah area itu bersih, protagonis kita berjongkok di samping Lin Jing yang baru saja terbangun. Ia menyerahkan air tersebut dan dengan datar memberitahu gadis itu bahwa ia perlu minum jika ingin bertahan hidup dalam kondisinya yang lemah saat ini. Karena linglung oleh kehancuran tersebut, gadis itu bertanya tentang keberadaan Xiao Chen, hanya agar Chen Xiao memberitahu dengan terus terang bahwa pria itu sudah mati. Ia bahkan menawarkan kesempatan padanya untuk melihat mayat itu terakhir kali, meskipun kenyataan situasi tersebut terganggu oleh Ailing yang berlari menuju alun-alun sambil meneriakkan nama neneknya. Namun, Bibi Yun telah mencapai titik kehancuran mental total karena ia menyadari bahwa imannya dibangun di atas kebohongan dan tidak ada dewa yang datang untuk menyelamatkannya. Ia merasa tidak memiliki apapun lagi untuk diandalkan. Dalam keadaan keputusasaan mutlak, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon. Meskipun Ailing sangat terpukul
terpukul oleh pemandangan tersebut, gadis muda itu menunjukkan tekad yang mengejutkan. Sambil memeluk pahlawan kita, ia menjelaskan bahwa ia menolak menjadi seperti neneknya, yang menyerah pada hidup dan keluarganya sendiri demi keyakinan yang bodoh. Ailing menyatakan niatnya untuk bertahan hidup dari gelombang panas apapun yang terjadi. Malam harinya di rumah aman yang mewah, Lin Jing merenungkan sejarah rumitnya dengan pemimpin sekte tersebut. Ia mengakui bahwa ia pernah memandang Xiao Chen sebagai penyelamat, tetapi ia akhirnya menyadari bahwa pria itu hanya mengeksploitasi kekuatannya karena campuran antara ketakutan dan rasa cemburu. Sang protagonis menunjukkan bahwa pria itu adalah kegagalan menyedihkan yang tidak pernah bisa menembus lingkaran elit sebelum kiamat dan gagal menjadi awakener setelahnya, meninggalkannya mati penuh kebencian. Meskipun Lin Jing merasa bersalah karena menjadi kaki tangan dalam kejahatannya, ia tulus berterima kasih kepada penyihir muda itu atas kebebasannya. Ailing menambahkan catatan ringan pada suasana suram itu dengan mempertanyakan mengapa anggota sekte itu tega menembak seseorang secantik Lin Jing, membuat gadis itu bertanya-tanya apakah rumor itu benar dan sang pemimpin sebenarnya tidak tertarik pada wanita. Sekarang setelah sekte tersebut dibubarkan, Chen Xiao mengalihkan fokusnya pada kelangsungan hidup jangka panjang. Ia mengamati para penyintas yang berkumpul di alun-alun, menghitung langkah selanjutnya. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk mengklaim seluruh alih-alih hanya menimbun cadangan air untuk dirinya sendiri, ia memutuskan bahwa menguasai distrik tersebut akan jauh lebih menguntungkan. Dengan wibawa yang kuat, ia berbicara di depan kerumunan, menjanjikan pembagian air selama mereka bersedia menuruti perintah ketatnya. Sementara rekannya, Mu Chang, mengawasi dengan penuh kecurigaan, sang protagonis menampilkan senyum penuh arti, sudah menjalankan rencana untuk memperluas pengaruhnya. Sang protagonis mulai meresmikan kekuasaannya dengan menyegel gedung apartemen menggunakan tanda peringatan resmi. Di dalam kantor pengelola properti, ia memaksa manajemen lama untuk menyerahkan seluruh struktur gedung melalui perjanjian pengalihan properti sebagai imbalan atas pasokan air. Mu Chang terkejut dengan skala langkah tersebut, namun Chen Xiao tidak sedikit pun merasa bersalah. Ia menjelaskan bahwa memiliki satu lantai saja tidak lagi cukup untuk kebutuhannya. Sebaliknya, ia berniat mengubah seluruh gedung tersebut menjadi benteng kiamat yang masif dan tidak tertembus. Di kehidupan sebelumnya, Chen Xiao menyaksikan dunia hancur saat suhu mencapai titik katastrofik 56 derajat Celcius dengan panas permukaan yang melonjak hingga 78 derajat Celcius. Karena ia masih mengingat kengerian saat melihat gedung pencakar langit retak dan runtuh akibat tekanan panas yang ekstrim, ia sangat paham betapa gentingnya situasi mereka saat ini. Ia sadar bahwa meski keadaan sekarang sudah buruk, gelombang panas kedua akan jauh lebih brutal, yang nantinya akan melunakkan batang baja penyangga dan membuat gedung tinggi jatuh seperti batu. Itulah sebabnya sang hero berinisiatif untuk mengamankan kontrak properti dan dokumen legal untuk seluruh gedungnya. Untungnya, sisa penghuni mempercayai keputusannya dan setuju untuk pindah, memungkinkannya memulai renovasi yang diperlukan untuk memperkuat struktur bangunan menghadapi kiamat yang akan datang. Di televisi, seorang pembawa berita menyarankan bahwa gelombang panas 30 hari ini mungkin akan segera mereda, meski ia memperingatkan bahwa suhu bisa kembali melonjak. Sang protagonis hanya bisa menyeringai mendengar kata mungkin itu, karena ia tahu untuk fakta bahwa yang terburuk justru belum terjadi. Meski begitu, karena panas sempat mereda sementara, orang-orang di Luo City mulai memberanikan diri keluar untuk menghirup udara segar setelah sekian lama. Sang protagonis menyadari bahwa jeda kenyamanan singkat ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai pembangunan. Namun ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan di rumah amannya. Terlebih dahulu, di dalam apartemen, sang penyihir muda mendapati Ailing sedang santai mengemil di sofa dan langsung bertanya kapan ia berencana pergi. Alih-alih tersinggung, gadis muda itu menatapnya dengan jahil dan bertanya apakah dia mencoba mengusirnya. Ia langsung membuktikan nilainya dengan menunjuk seekor nyamuk besar dan menghanguskannya dengan sambaran listrik yang dahsyat. Mengingat generator menghabiskan terlalu banyak bahan bakar dan panas surya tidak berfungsi dalam panas ekstrim, sang protagonis sadar bahwa memiliki baterai manusia yang bisa menghasilkan listrik adalah keuntungan strategis yang sangat besar. Akibatnya, ia mengizinkan Ailing tinggal selama yang ia mau, membuat gadis bersemangat itu berlari untuk memeriksa kamar Lin Jing. Sang hero mengikuti di belakang, merenungkan betapa berharganya kemampuan disipasi panas milik Lin Jing di dunia yang benar-benar sedang terpanggang ini. Ia meyakinkannya untuk pindah ke gedung tersebut agar bisa memanfaatkan dan melindunginya dengan lebih efektif. Saat menuruni tangga, Ailing tiba-tiba sadar ia melupakan hadiah pindahan dan berlari kembali ke atas, meninggalkan Chen Xiao yang mendapati pintu kamar Lin Jing sedikit terbuka. Saat ia mendorongnya terbuka dan melangkah masuk, ia tidak sengaja memergoki Lin Jing yang baru saja selesai mandi. Momen ini berujung pada kekacauan yang membuat mereka berdua memerah padam karena malu dan berteriak. Sang hero mencoba membela diri dengan bertanya mengapa pintu tidak dikunci, hanya untuk membuat Lin Jing dengan marah mengingatkannya bahwa Chen Xiao bahkan belum memberikan kunci kamar barunya. Setelah keterkejutan awal mereda, sang penyihir muda berdiri di lorong dengan perasaan jengkel. Ia bertanya dengan serius apakah Lin Jing yakin tidak akan menyesal pindah bersamanya. Apakah dia takut Chen Xiao akan berubah menjadi monster seperti Xiao Qian? Bersandar di pintu dari sisi dalam, Lin Jing menjelaskan bahwa meskipun ia tahu pria itu ingin memanfaatkan kekuatannya, ia percaya Chen Xiao adalah sosok yang tetap memegang prinsip moralnya bahkan saat mengejar kepentingan
kepentingannya sendiri. Sang protagonis mendengus mendengar itu, mencatat bahwa masa depan tidak bisa diprediksi, namun ia tetap menerima kehadirannya. Setelah menetap, kelompok itu bergerak ke gudang untuk memulai pekerjaan berat. Ling Jing mengambil alih redistribusi air, menganggap kerja keras yang melelahkan itu sebagai penebusan dosa atas masa lalunya di sekte. Saat aula dirapikan, sang protagonis dan Ling Jing akhirnya berkumpul di depan sebuah tablet. Kini menjadi tim yang solid, mereka mulai menyusun langkah selanjutnya. Sementara dunia di luar terus mengalami kehancuran yang tak terelakkan, kini sudah hari ke-7 sejak gelombang panas ekstrim beristirahat sementara, dan gedung apartemen yang tinggi itu berdiri di bawah langit yang berkabut. Di pintu masuk, dua pria berjaga untuk memantau siapa yang datang dan pergi. Keamanan yang terorganisir ini mencerminkan tatanan baru di dalam struktur gedung. Dengan turunnya suhu, para penghuni di lantai bawah telah terbiasa dengan rutinitas yang nyaman. Di lantai 2, kakek Wong dengan tenang menyiram tanaman sementara Ling Jing memeriksa dokumen. Beranjak ke lantai 3, Mu Chang dan Liu Yu menikmati kemewahan langka berupa AC yang menyala. Sang protagonis bahkan menyediakan ruang untuk Ailing di lantai 4, tempat gadis muda itu menghabiskan waktunya fokus pada konsol gamenya. Chen Xiao berdiri di balkon lantai atas menatap ke arah halaman, namun pikirannya jauh dari kata santai. Meskipun ia berhasil meningkatkan sirkuit internal selama masa sejuk, ia sadar bahwa membangun sistem pertahanan sejati untuk seluruh kompleks membutuhkan sumber daya yang jauh melampaui apa yang bisa ditemukan orang normal. Karena dananya terbatas, sang penyihir muda harus memikirkan langkah selanjutnya. Pikirannya terganggu saat ia melihat sekelompok preman dari luar kota berkumpul di dekat sebuah mobil di bawah. Pemimpin berambut biru mereka telah mendengar rumor tentang pasokan air yang masif di gedung itu dan memutuskan untuk melakukan penjarahan. Karena sang bos sombong dan memandang Luo City sebagai hadiah kecil, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat itu dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Rencana ini segera menjadi bumerang. Tak lama kemudian, halaman dipenuhi oleh para preman yang pingsan sementara pemimpin mereka berlutut dalam kekalahan total. Sang protagonis dengan tenang menyesuaikan pergelangan tangannya setelah menggunakan konfrontasi ini untuk menetapkan dominasi. Karena banyak kriminal saat ini melarikan diri melintasi perbatasan provinsi untuk menghindari pergeseran iklim, Chen Xiao tahu ia harus bersikap tegas. Akibat pertunjukan kekuatan ini, geng lokal maupun pendatang belajar untuk menjauhi kompleksnya, membuat gedung itu tetap tenang secara tidak lazim saat matahari terbenam. Sayangnya, kedamaian ini menarik perhatian yang salah. Di pusat komando pemerintah provinsi, seorang perwira militer dengan bekas luka memperhatikan bahwa sementara wilayah Luo City lainnya jatuh ke dalam kekacauan, satu kompleks hunian justru stabil secara mencurigakan. Ia ingat bahwa ini adalah area yang sama di mana sekte berbahaya baru saja dimusnahkan, yang membuatnya gelisah, meskipun bawahannya berpendapat mereka kekurangan sumber daya untuk menangani perselisihan geng kecil. Sang perwira mengikuti instingnya, merasa ada sesuatu yang jauh lebih signifikan sedang terjadi. Ia memeriksa rekaman CCTV dari katedral dan terkejut melihat Chen Xiao lenyap seketika dari udara dan muncul kembali tanpa cedera di atap gedung. Menyadari ini sebagai anomali supranatural, perwira tersebut segera memerintahkan tim taktis untuk menyelidiki gedung itu. Di bawah lindungan malam, sebuah regu dengan seragam militer hijau mendekati kompleks tersebut. Mereka profesional dan berhati-hati, menggunakan perangkat pemindai untuk mendeteksi dan mengalihkan jebakan jaringan listrik sebelum sempat memperingatkan penghuni. Mereka mencapai pintu unit dan menggunakan perangkat dekripsi untuk melewati kunci elektronik. Begitu pintu didobrak, tiga tentara bergegas masuk ke apartemen gelap dengan senapan terhunus, bersiap menghadapi ancaman berbahaya. Sebaliknya, mereka mendapati Ailing berdiri di tengah ruangan, mengucek matanya. Gadis kecil itu sangat mengantuk. Ia awalnya bertanya-tanya apakah game videonya menyebabkan ia berhalusinasi. Para tentara sempat bingung dengan keberadaan seorang anak, namun pimpinan operasi memutuskan untuk melumpuhkannya demi mengamankan ruangan. Ini terbukti menjadi kesalahan fatal. Ekspresi Ailing menjadi gelap saat ia memarahi mereka karena tidak memiliki sopan santun dengan membobol rumah orang. Mengingat ia adalah seorang awakener yang kuat, busur listrik masif mulai berputar di sekelilingnya. Lonjakan energi meledak dari lantai 4, menerangi bagian luar gedung saat ia menetralisir para penyusup. Saat ia berdiri di atas tentara yang pingsan, ia merasa sedikit khawatir karena telah menyerang personel pemerintah. Meskipun ia segera sadar bahwa aturan dunia lama tidak lagi berlaku, suara kebisingan itu akhirnya menarik perhatian sang hero dari lorong. Mengenakan piyama dan terlihat kesal karena keributan tengah malam, naluri pertama Chen Xiao adalah bertanya mengapa Ailing belum kembali ke lantainya sendiri. Namun, kejengkelannya berubah menjadi keterkejutan nyata saat ia melihat perlengkapan taktis dan kondisi para tentara. Saat Ailing menyeringai padanya dan menunjukkan bahwa mereka sedang menghadapi masalah serius, sang penyihir muda menyadari bahwa kehidupan tenangnya telah resmi dikompromikan oleh militer karena 30 menit telah berlalu sejak kontak hilang dengan tim taktis khusus. Militer telah mengepung sepenuhnya apartemen. Sang protagonis, perwira utama berdiri di atas tank dan menggunakan megafon untuk menuntut Chen Xiao menyerahkan senjata dan mengembalikan personel yang ditangkap. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan intervensi militer segera. Di dalam gedung, keributan tiba-tiba membangunkan para penghuni. Mu Chan duduk di tempat tidurnya dan melihat keluar jendela dengan tidak percaya, menyadari bahwa 3 tank diparkir tepat di halamannya. Di kamar lain, Ling Jing mengintip dari balik tirainya dengan ekspresi kekhawatiran mendalam, mempertanyakan mengapa militer datang dengan kekuatan sebesar itu. Bahkan kakek Wong menatap ke arah lorong dengan bingung. Karena ia ingin memastikan keselamatan mereka, Chen Xiao mengirim pesan kepada semua orang melalui perangkat mereka, menyuruh mereka tetap di kamar sementara ia menangani situasi secara pribadi. Sang hero berjalan keluar gedung sendirian untuk menghadapi barisan militer. Ia mengonfrontasi para tentara dan meminta mereka menjelaskan mengapa mereka merasa perlu
membobol rumahnya di tengah malam. Perwira tersebut menjawab bahwa militer telah menganalisis rekaman dari insiden katedral dan kini tahu kebenaran tentang kemampuannya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan super adalah aset yang sangat langka di krisis global saat ini dan menawarkan kesepakatan. Jika sang penyihir muda setuju menjadi subjek penelitian, militer bersedia memaafkan konflik malam ini. Namun, sang protagonis melihat jelas motif di balik tawaran ini. Ia sadar perwira itu hanya ingin menguncinya di laboratorium untuk eksperimen dan menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ketika sang perwira melepaskan topeng sopannya dan mencoba memerintahnya untuk menyerah, Chen Xiao memberitahu pria itu bahwa ia tidak suka mengulang ucapannya, menandakan negosiasi telah berakhir. Akibat pembangkangan ini, sang perwira mengangkat tangan dan memerintahkan pasukannya untuk menembak. Tank-tank meluncurkan proyektil, namun sang protagonis tetap sepenuhnya tenang. Ia memperluas penghalang spasial ungu hitam berbentuk bola di sekitar tubuhnya yang menangkap proyektil yang datang di udara. Para tentara yang menonton dari pinggir jalan terpaku karena syok saat menyaksikan persenjataan berat mereka menjadi tidak berguna. Untuk menunjukkan skala kekuatan aslinya, Chen Xiao mengarahkan tangannya ke langit dan menciptakan celah spasial gelap yang berputar. Ia memberitahu tentara bahwa mereka bisa mengambil kembali senjata mereka sebelum celah itu menelan helikopter dan beberapa rudal, memicu ledakan masif yang menerangi langit malam. Sang perwira terpaksa menutupi wajahnya dari ledakan dan mendongak dengan bingung, terpaku oleh tingkat kekuatan yang dimiliki sang protagonis. Sang hero berdiri sebagai siluet gelap di dalam aura ungu dan memperingatkan sang komandan bahwa serangan berikutnya akan diarahkan langsung ke pasukan. Menyadari mereka kalah telak, perwira tersebut akhirnya menyerah. Namun, ia menyampaikan peringatan suram berdasarkan laporan meteorologi terbaru, menjelaskan bahwa gelombang panas baru-baru ini hanyalah prekursor dari peristiwa yang jauh lebih dahsyat. Ia menatap sang penyihir muda dengan ekspresi putus asa dan berpendapat bahwa kelangsungan hidup umat manusia mungkin benar-benar bergantung pada orang-orang dengan kekuatannya. Sang hero tetap tidak tergerak oleh permohonan kepahlawanan itu. Ia menjelaskan bahwa ia bukanlah orang suci dan tidak tertarik menjadi penyelamat. Satu-satunya perhatiannya adalah melenyapkan siapapun yang mengganggu ketenangannya. Ia menegaskan bahwa dunia akan segera jatuh ke dalam pelanggaran hukum total, yang berarti ia tidak lagi takut pada otoritas militer. Meskipun bersikap dingin, ia menawarkan sedikit celah dengan menyarankan ia mungkin akan membantu jika mereka bersedia membuat kesepakatan. Sang perwira sangat putus asa akan bantuan sehingga ia setuju dengan hampir semua syarat. Akibatnya, Chen Xiao mengungkapkan tujuan aslinya. Ia menuntut sang perwira memobilisasi semua sumber daya militer dan kekuatan teknik yang tersedia untuk mengubah seluruh gedung apartemennya menjadi benteng kiamat yang masif dan tidak tertembus. Keesokan harinya, formasi tank militer dan kendaraan lapis baja masuk ke halaman kompleks hunian untuk memulai pekerjaan yang dijanjikan. Truk militer hijau berat yang dilengkapi antena melewati gedung apartemen. Saat proyek dimulai, perwira militer dengan bekas luka berdiri di halaman untuk menemui Chen Xiao dan Li Yuyu, didampingi staf medis. Ia menjelaskan bahwa konstruksi dimulai segera, tetapi karena beberapa instalasi melibatkan teknologi militer rahasia, mereka akan membuat modul inti di pangkalan dan mengangkutnya ke lokasi untuk perakitan akhir. Sang protagonis menatap perwira itu dengan mata merah khasnya dan memberikan lampu hijau tanpa ragu. Ketika perwira tersebut dengan penasaran bertanya tentang identitas Li Yuyu, Chen Xiao menepis pertanyaan itu dengan melabelinya sebagai penghuni yang hanya bertindak sebagai sekretarisnya untuk hari itu. Setelah itu selesai, perwira militer memberi isyarat ke arah gedung dan secara resmi menyatakan proyek perkuatan benteng sedang berlangsung. Pekerjaan dimulai saat insinyur berkonsultasi dengan cetak biru terperinci dan kren mulai mengangkat susunan panel surya berteknologi tinggi yang masif ke atap. Perwira itu menjelaskan dengan antusiasme tinggi bahwa panel khusus ini 10 kali lebih tahan lama dari pengaturan awal dan menawarkan penyimpanan energi serta efisiensi konversi termal 3 kali lipat dari model standar. Sang protagonis mendengarkan dengan saksama dan menginstruksikan Li Yuyu untuk mencatat spesifikasi ini di papan klipnya. Peningkatan berlanjut dengan pemasangan generator cadangan tingkat militer. Perwira tersebut menunjukkan bahwa sistem industri ini dapat membuat seluruh gedung tetap bertenaga bahkan melalui periode cuaca mendung yang panjang. Saat para pekerja menggunakan bor berat yang memercikan bunga api, perwira tersebut menyoroti item ketiga dalam daftar. Dinding eksterior diperkuat dengan pelat pelindung komposit. Ia menyeringai penuh semangat saat mendeskripsikan material tersebut sebagai anti peluru, anti api, dan berinsulasi termal, mengeklaim itu cukup kuat untuk membuat monster sekalipun gemetar. Sementara sang perwira tertawa histeris pada skala pertahanan tersebut, Chen Xiao dan Li Yuyu menatapnya dengan ekspresi datar, dan sang sekretaris bertanya-tanya mengapa. Tentara itu lebih bersemangat tentang benteng ini daripada mereka sendiri. Tim militer kemudian mengamankan pintu logam besar yang diperkuat dan memasang sistem anti ledakan untuk mengontrol akses ke struktur. Di langit-langit, mereka memasang kamera keamanan berteknologi tinggi yang menampilkan perangkat lunak pengenalan target otomatis dan menyempurnakan bagian eksterior dengan komunikasi satelit independen. Modul di atap, piringan satelit besar kini berdiri di atas kompleks. Pemandangan masif ini menarik perhatian para penghuni, termasuk kakek Wong yang menonton konstruksi dengan tidak percaya sambil memegang kopinya. Ling Jing dan Ailing berdiri di halaman menatap dengan takjub, dengan gadis muda tersebut berkomentar bahwa mereka akhirnya berubah menjadi markas rahasia, sementara Ling Jing merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. Sementara itu, Mu Chang memperhatikan transformasi tersebut melalui jendela dengan wajah cemas dan berkeringat. Fokus kemudian beralih ke laboratorium militer tempat para ilmuwan memeriksa data pada monitor komputer. Seorang ilmuwan wanita mencatat bahwa suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas seluler sang hero sangat berbeda dari manusia normal, menunjukkan tubuhnya terus beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang ekstrim. Perwira militer menuntut
menuntut penjelasan dalam bahasa yang sederhana. Ilmuwan tersebut menjelaskan hipotesis mereka bahwa bencana itu bukan sekadar gelombang panas biasa. Sebaliknya, aktivitas matahari yang tidak normal dan gangguan magnetik melepaskan energi anomali ke dalam biosfer. Stres ini memaksa sebagian populasi untuk mengalami mutasi adaptif yang diklarifikasi oleh ilmuwan pria sebagai sumber sebenarnya dari kemampuan Awakener. Perwira itu sadar ini berarti manusia bukan satu-satunya yang akan bermutasi di masa depan dan berbalik untuk mendapati Chen Xiao berdiri di belakangnya. Karena sang hero telah melihat Awakener lain, ia tidak terkejut atau takut dengan berita tersebut. Ia menyeringai dan secara santai mengungkapkan kepada perwira itu bahwa ada organisasi bernama ARK yang saat ini merekrut individu berkekuatan super. Ia menyebutkan bahwa ia menolak undangan mereka karena tidak memiliki minat untuk bergabung. Informasi ini membuat perwira itu khawatir karena ia sadar faksi lain sedang bersaing dengan militer untuk mendapatkan loyalitas sang penyihir muda. Saat diskusi ini berakhir, seorang teknisi militer wanita duduk di meja komputer menatap monitornya. Ia merasa mengenali wajah di latar belakang rekaman pengawasan. Setelah menjeda video MU Chang yang berdiri di samping protagonis, ia membuka file personel. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa MU Chang sebenarnya adalah pria bernama Wong Anchou, pembelot berisiko tinggi dari Departemen Persenjataan yang telah hilang sejak lama. Karena aktivitas seluler terus meningkat di dalam tubuhnya, seorang ilmuwan di fasilitas medis militer menyimpulkan bahwa sang hero memiliki fisik unik dari seorang Awakener sejati. Chen Xiao duduk di atas meja pemeriksaan logam sementara tes ini selesai. Akhirnya bertanya apakah mereka telah mengumpulkan cukup informasi. Sang perwira militer mengonfirmasi data sudah cukup, membiarkan sang protagonis melompat turun dari meja dan menuju pintu keluar. Saat komandan menawarkan pengawalan untuk perjalanan kembali, situasi berubah tiba-tiba ketika telepon pintar mulai bergetar. Setelah menjawab panggilan, ekspresi perwira itu menjadi gelap dan ia segera memerintahkan Chen Xiao untuk berhenti. Perwira militer berjalan ke arah sang protagonis dan menyodorkan ponsel untuk menampilkan file personel digital untuk pria bernama Wong Anchou. Foto itu mengungkapkan versi berambut pendek yang tegas dari MU Chang yang dilabeli sebagai target hilang berisiko tinggi. Meskipun Chen Xiao terkejut dengan aura berbeda yang ditampilkan rekannya dalam foto militer, ia tetap mempertahankan tatapan dingin dan menyipit. Komandan tidak membuang waktu dengan basa-basi kecil, menjelaskan bahwa pria ini adalah buronan yang dicari yang terlihat masuk dan keluar gedung hunian bersama sang hero. Ia menuntut sang penyihir muda segera menyerahkan buronan tersebut, berjanji bahwa penghuni lain akan dijauhkan dari masalah jika ia patuh. Ketika sang hero menepis tuntutan tersebut, perwira itu menjadi agresif dan menyatakan bahwa ia memiliki perintah langsung untuk membawa pria itu. Ia memperingatkan bahwa sang penyihir muda tidak akan pergi kemanapun, yang mendorong beberapa tentara bersenjata di laboratorium mengangkat senapan ke arah protagonis. Karena negosiasi jelas gagal, Chen Xiao mengangkat tangannya dan memanggil aura energi spasial yang berputar. Portal gelap benar-benar menelan siluetnya, memungkinkannya lenyap dari ruangan secara instan. Ini membuat para tentara dan komandan mereka menatap ruang kosong itu dengan sangat terkejut. Marah karena target melarikan diri, perwira itu memerintahkan penghentian segera proyek benteng dan memobilisasi semua angkatan bersenjata untuk menundukkan Chen Xiao dan menangkap buronan tersebut. Kembali di gedung apartemen, suasana berubah tegang saat kakek Wong memperhatikan pekerjaan. Konstruksi tiba-tiba berhenti. Di dekatnya, MU Chang merasakan ada sesuatu yang salah dan mulai memeriksa pistolnya untuk pertarungan potensial. Instingnya terbukti benar saat ia melihat tentara turun dari sisi gedung menuju lantainya. Saat militer menghancurkan jendela kaca, sistem pertahanan otomatis gedung mendeteksi pelanggaran tersebut dan aktif. Hal ini mengakibatkan busur listrik kuning masif meledakkan para penyusup, mengirim tentara terbang mundur dengan jeritan yang menyiksa. Di bagian lain gedung, Ling Jing mendengar keributan dan mencoba membuka jendelanya, tetapi ia mendapatinya tersegel rapat. Peringatan mulai menginstruksikannya untuk tetap di kamarnya sementara protokol pertahanan aktif. Kakek Wong dengan cepat menarik Kailing menjauh dari jendela untuk menemukan area yang lebih aman saat halaman dipenuhi asap dan gas dari peluncur militer. Ledakan masif mengguncang sisi kompleks, memaksa pria tua itu dan sang gadis untuk berlindung di bawah meja berat. Kakek Wong sangat bingung mengapa tentara yang baru saja membantu mereka sekarang menyerang. Ailing mulai takut bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada kakak laki-lakinya. Namun, ketegangan pecah saat Chen Xiao tiba-tiba muncul kembali di tepian bawah gedung. Ia berdiri sebagai siluet diam yang mengawasi pasukan militer di bawah, memberi isyarat kepada gadis yang ketakutan itu bahwa ia telah kembali untuk mempertahankan miliknya.